Shin adalah seorang gamer penyendiri yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba mengalahkan bos terakhir dalam sebuah video game. Namun, setelah ia terjebak di dalam dunia game tersebut dengan stat karakter yang sudah mencapai maksimal, ia mulai memikat monster cantik demi mencari jalan keluar. Semua ini bermula ketika Shin memainkan sebuah game virtual reality online yang dipenuhi berbagai petualangan. Hingga suatu hari, tombol keluar dalam game tersebut mengalami gangguan, menyebabkan seluruh pemain terjebak secara permanen di dalamnya. Akibat gangguan itu, siapapun yang mati di dalam game juga akan mati di dunia nyata. Karena itu, Shin mulai berlatih keras untuk mengalahkan bos terakhir, dengan harapan hal itu akan memungkinkan para pemain untuk keluar dari game. Setelah 1 tahun penuh menaikkan level, Shin akhirnya menemukan markas sang bos, dan memulai pertarungan yang akan menentukan nasib semua orang. Ketika Shin melihat sebuah celah, ia menyalurkan sihir ke dalam pedangnya, dan melancarkan serangan brutal yang melenyapkan makhluk itu menjadi serpihan debu. Tak lama kemudian, sistem game mengumumkan bahwa para player kini bisa keluar. Shin pun menyaksikan seluruh rekan-rekannya berhasil keluar dari game dengan selamat. Namun saat Shin sendiri mencoba keluar, sebuah gerbang misterius terbuka di belakangnya, dan menyedot tubuhnya masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, ia terbangun di sisi lain, kebingungan dan berusaha memastikan apakah dirinya masih berada di dalam game atau tidak. Pada awalnya, segalanya terasa terlalu nyata. Tetapi ketika Shin membuka menu statusnya, dan melihat bahwa seluruh statnya melonjak drastis, ia menyadari bahwa dirinya masih berada di dalam game. Namun kali ini, tombol keluarnya sudah tidak ada lagi. Artinya, tempat ini kini telah menjadi kenyataan. Tanpa pilihan lain, Shin memutuskan untuk kembali ke markas lamanya yang bernama Moon Sanctum. Saat tiba di sana, ia melihat seorang gadis cantik bernama Tiara, sedang diganggu oleh beberapa pria yang mengaku ingin bertemu dengan tuannya. Ketika Tiara diseret pergi, ia memperingatkan para pria itu agar tidak membawanya melewati penghalang. Tetapi para pria itu mengabaikannya. Tiba-tiba, rambut Tiara memancarkan cahaya, dan seekor monster muncul entah dari mana ingin menyerang mereka. Akibatnya, para pria itu langsung kabur menyelamatkan diri, meninggalkan Tiara sendirian menghadapi monster itu. Tepat sebelum Tiara dicabik oleh makhluk itu, Shin muncul dan menyelamatkannya. Tiara pun sangat terkejut. Namun ia mengundang Shin masuk ke toko Moon Sanctum, dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Setelah memperkenalkan dirinya, Tiara menyadari bahwa Shin menyebut bangunan itu sebagai rumahnya. Sehingga Tiara pun bertanya apakah Shin mengenal tuannya yang bernama Snee. Shin mengingat bahwa Snee adalah karakter NPC di partinya, yang berperan sebagai support. Lalu menanyakan keberadaan Snee saat ini. Namun Tiara menolak membocorkan informasi itu, dan hanya bersedia menyampaikan pesan kepada Snee jika Shin membayar 1000 koin perak. Sebagai gantinya, Shin mengeluarkan sebuah koin emas dari item box miliknya. Karena itu adalah satu-satunya uang yang ia miliki. Namun Tiara terkejut, karena item box hanya bisa digunakan oleh raja atau bangsawan tingkat tinggi. Dan koin emas yang Shin keluarkan itu bernilai miliaran. Karena penasaran, Tiara bertanya siapa Shin sebenarnya. Dan Shin menjelaskan bahwa kelas karakternya adalah High Human. Mendengar itu, Tiara semakin terkejut dan menjelaskan bahwa seluruh High Human telah menghilang dalam sebuah peristiwa bernama Dusk of Prosperity atau masa kejayaan sekitar 500 tahun yang lalu. Shin pun menyadari bahwa peristiwa itu adalah saat para pemain keluar dari game, yang berarti dirinya kini berada 500 tahun di masa depan dunia game itu. Shin kemudian menanyakan alasan Tiara menyembunyikan rambut hitamnya, yang membuat gadis itu terkejut karena Shin mampu melihat sihir ilusinya. Tiara pun mengungkapkan bahwa elf berambut hitam dikutuk karena menarik perhatian monster. Itulah sebabnya ia diusir dari desanya. Ia menambahkan bahwa tuannya, Snee, telah menyelamatkannya dan melindunginya dengan sihir untuk menyembunyikan identitas aslinya. Namun ia tidak bisa melewati sebuah penghalang tak terlihat yang mengelilingi rumah ini. Karena jika ia melintasinya, sihir ilusi itu akan langsung hancur. Setelah mendengar kisah hidup Tiara, Shin merasa iba dan mulai memikirkan cara untuk mengangkat kutukannya. Shin kemudian melakukan analisis terhadap kutukan, dan berhasil menemukan cara untuk menghilangkannya, yang menyebabkan sebagian rambut Tiara berubah menjadi putih. Melihat perubahan itu, Tiara meneteskan air matanya, karena sudah 1 abad lamanya ia hidup dengan kutukan itu. Selanjutnya, Shin menyarankan agar Tiara berjalan melewati penghalang untuk memastikan apakah kutukannya benar-benar telah terangkat, dan berjanji akan melindunginya jika sesuatu yang buruk terjadi.
Ketika Tiara melangkah keluar, ia melihat bahwa dirinya tidak lagi menarik perhatian monster. Lalu menangis bahagia, karena kutukannya benar-benar telah hilang. Setelah masalah Tiara terselesaikan, Shin berencana mengunjungi kerajaan tetangga yang bernama Kerajaan Bay Relic. Karena itu, Tiara memberinya sebuah surat pengantar yang akan memudahkan Shin untuk memasuki kerajaan tersebut. Pada pagi harinya, Shin melakukan perjalanan ke kerajaan itu. Dan terkejut ketika ia diizinkan melewati antrean pemeriksaan yang sangat panjang. Tujuan pertama Shin adalah guild petualang, di mana ia bertemu dengan Barlus, sang guild master, berkat surat yang diberikan Tiara. Barlus memastikan bahwa surat tersebut asli, lalu menasihati Shin agar menjaga surat itu dengan sebaik-baiknya. Karena surat tersebut memberikan hak istimewa bernilai tinggi, seperti kesempatan untuk menghadap sang raja secara langsung. Setelah itu, Barlus secara resmi menjadikan Shin sebagai seorang petualang, dan meminta Shin untuk menunggu 1 hari sebelum menerima kartu guildnya. Keesokan paginya, Shin kembali ke guild, dan akhirnya menerima kartu petualang guild peringkat G miliknya. Setelah itu, Shin memilih misi sederhana mengumpulkan tanaman herbal dan pergi ke hutan untuk menyelesaikannya. Di sana, Shin menyadari adanya pergerakan monster yang tidak wajar pada radarnya, lalu memutuskan untuk menelusurinya. Ketika Shin menemukan monster tersebut, ia menyadari bahwa itu adalah monster Skullface Jack tingkat tinggi yang sedang mengamuk. Shin juga teringat bahwa sebelumnya, seseorang di bar mengeluhkan adanya monster yang telah membunuh orang-orang. Sehingga ia pun memutuskan untuk melawan makhluk itu demi mencegah korban tambahan. Pada awal pertarungan, Shin berhasil mengejutkan monster itu dan melancarkan beberapa serangan cepat. Namun ia segera menyadari bahwa serangannya tidak memberikan kerusakan yang berarti, karena monster itu menggunakan pedang sihir yang sangat kuat. Saat Shin menyadari bahwa pedangnya hampir hancur, ia melepaskan batas kekuatannya dan melancarkan serangan kilat tepat ke jantung monster itu, yang langsung membunuhnya seketika. Namun serangan itu membuat pedang monster itu terhempas tinggi ke udara, membuat Shin sempat berharap bisa memilikinya. Tanpa sepengetahuan Shin, pedang itu melayang jauh di udara, dan akhirnya menghantam istana kerajaan. Tepat di depan kaki Putri Rion, membuat sang putri terkejut. Ia lalu memerintahkan salah satu pengawalnya untuk memanggil seorang penilai, untuk menyelidiki siapa yang melemparkan senjata itu ke dalam istana. Karena ia merasa bahwa orang tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa. Beberapa saat kemudian, Shin kembali dari hutan, dan melihat sekelompok petualang yang terluka. Ia pun bertanya kepada seorang pria mengenai apa yang telah terjadi. Pria itu menjelaskan bahwa para petualang itu diserang oleh seekor monster bernama Skullface Jack, dan sebagian dari anggota mereka tidak selamat. Pria itu juga menyebutkan tentang adanya pedang terbang yang jatuh ke dalam istana, membuat Shin panik, karena dialah penyebab kejadian tersebut. Setelah itu, Shin menuju ke guild untuk melaporkan semua kejadian yang terjadi di hutan. Namun ia dibuat terkejut ketika tiba di sana, mendapati bahwa guild itu dipenuhi oleh para petualang. Sang resepsionis bernama Selika menjelaskan bahwa keramaian itu terjadi karena Skullface Jack muncul di dekat kerajaan. Sehingga permintaan pemusnahan berprioritas tinggi telah dikeluarkan untuk para petualang yang mampu. Mengenai laporan Shin, ia pun dengan santai menyebutkan bahwa dialah yang telah mengalahkan Skullface Jack itu, lalu memperlihatkan sebuah permata milik monster itu sebagai bukti. Mendengar hal itu, Selika sangat terkejut karena monster tersebut mustahil dikalahkan oleh seorang diri. Namun reaksi Selika justru membuat Shin kaget, karena Selika langsung mendekat hingga berada tepat di depan wajahnya. Tak lama kemudian, seorang gadis bernama Els muncul, dan menyuruh Shin berhenti menggoda Selika. Akan tetapi, Els langsung terdiam kaget ketika Selika mengatakan bahwa Shin telah mengalahkan Skullface Jack seorang diri. Karena penasaran, Shin bertanya kepada Els mengapa Skullface Jack sering muncul di hutan utara. Els pun menjelaskan bahwa makhluk undead bisa terlahir, yaitu ketika mana sihir menyatu dengan dendam yang tertinggal dari orang-orang yang telah mati. Dan karena banyaknya mayat di hutan utara, undead sering bermunculan di sana. Els menambahkan bahwa Skullface Jack sebenarnya adalah monster yang sangat langka. Tetapi ketika Shin dengan santai menyebutkan bahwa monster yang ia lawan berada di level 300 lebih, Els langsung panik, dan menyuruh Selika untuk segera memverifikasi informasi tersebut. Sore harinya, Selika menemani Shin di sebuah restoran, dan bertanya apakah Shin keberatan berbagi meja. Setelah Shin mengatakan bahwa ia tidak masalah, Selika mempersilahkan seorang pria bernama Wilhelm untuk bergabung. Kehadiran Wilhelm seketika membuat seluruh orang di dalam restoran terkejut.
Shin dengan cepat menyadari tombak milik Wilhelm, dan menyimpulkan bahwa senjata itu adalah senjata legendaris bernama Venom, yang kekuatannya mampu menyaingi senjata mitologis. Shin kemudian memperkenalkan dirinya, memeriksa status Wilhelm, dan menyadari bahwa Wilhelm adalah petualang level 188. Wilhelm juga membalas perkenalan tersebut. Dan setelah mengetahui bahwa Shin adalah petualang baru, Wilhelm mengatakan bahwa armor Shin terlihat seperti seorang kurir, bukan untuk melawan monster. Shin menanggapi candaan itu, dan menyebutkan bahwa ia bukan berasal dari daerah ini, yang membuat Wilhelm menyadari mengapa Shin tidak takut saat ia masuk ke restoran. Wilhelm mengatakan bahwa orang-orang menyebutnya vampir, karena ia sering berburu monster undead. Ditambah lagi senjatanya yang mampu menyedot sumber kehidupan dari apapun yang ditusuknya. Beberapa waktu kemudian, Shin pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang kerajaan tersebut. Pertama, ia mengetahui bahwa kerajaan itu didirikan 511 tahun yang lalu, yang bertepatan dengan masa ketika manusia di seluruh dunia menghilang. Selanjutnya, Shin mempelajari berbagai ras lain, dan menyadari bahwa semuanya persis sama dengan ras-ras yang pernah ia mainkan di dalam game. Di saat yang bersamaan, Barlus mengadakan pertemuan dengan Els dan para petualang berpangkat tinggi lainnya untuk membahas Skullface Jack. Barlus menyebutkan bahwa monster itu telah dibunuh. Dan Els menambahkan bahwa orang yang mengalahkannya tidak keberatan membawa kembali perlengkapan monster itu, karena orang itu tidak menganggapnya mengesankan. Pernyataan ini membuat seorang ksatria bernama Mark terkejut. Tetapi Mark menunjukkan bahwa monster itu membawa senjata yang tidak biasa, lalu meminta informasi lebih lanjut tentang orang yang telah mengalahkannya. Barlus menjawab bahwa orang itu meminta identitasnya dirahasiakan, lalu menanyakan kepada Mark alasan ketertarikannya pada senjata tersebut. Mark menjelaskan bahwa hari monster itu dibunuh adalah hari yang sama ketika sebuah pedang menembus masuk ke dalam istana. Karena penasaran, Barlus bertanya jenis senjata apa itu. Dan Mark menyebutkan bahwa pedang tersebut adalah senjata legendaris yang diberkati elemen cahaya. Membuat Barlus benar-benar terkejut. Menjelang matahari terbenam, Shin menyelesaikan urusannya di perpustakaan, dan memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan memakan cemilan. Pada saat itu, Shin melihat seorang gadis beast kecil bernama Millie yang menatapnya. Ia pun memutuskan untuk menawarkan sate miliknya. Dan anak itu menerimanya. Setelah Millie mengucapkan terima kasih atas makanannya, Shin menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Tetapi pada saat itulah Wilhelm datang menjemput Millie. Penasaran, Shin bertanya pada Wilhelm apakah Wilhelm adalah ayah Millie. Namun Wilhelm menjelaskan bahwa ia hanya mengawasi panti asuhan gereja, tempat di mana Millie tinggal. Dan ia juga terkejut melihat Millie tampak menyukai Shin. Sebelum pergi, Millie berbisik di telinga Shin, memintanya sebuah bantuan. Membuat Shin terkejut. Pada malam harinya, Shin memikirkan mengapa Millie meminta bantuannya untuk menyelamatkan seekor rubah di hutan utara. Lalu memutuskan untuk melakukannya karena ia tidak memiliki kesibukan. Keesokan harinya, Shin mampir ke Moon Sanctum untuk menemui Tiara, sekaligus menitipkan sebuah senjata kuno yang bisa membuat Snee mengingat dirinya. Shin kemudian memberikan sepasang surat sihir kepada Tiara, dan memintanya untuk menggunakan pesan itu dan mengirimnya pada Snee. Penasaran, Tiara bertanya mengapa Shin tidak mengirimkannya sendiri. Shin pun menjelaskan bahwa ia telah mencobanya sepanjang malam. Tetapi tidak satupun surat berhasil terkirim kepada Snee. Shin kemudian menunjukkan cara kerja surat tersebut. Dan setelah Tiara mencobanya, Shin menyadari bahwa surat itu tidak berfungsi karena ia sudah sangat lama belum pernah bertemu dengannya lagi. Tak lama kemudian, Shin memasuki hutan utara. Dan terkejut ketika mendengar sebuah suara yang memerintahkannya untuk pergi. Shin mengabaikan peringatan itu, dan terus berjalan hingga ia menemukan sebuah kuil. Namun saat hendak memasukinya, Shin menyadari bahwa ia telah menerobos sebuah penghalang. Namun ia tidak terlalu memikirkannya. Di dalam kuil, Shin menemukan seekor rubah putih, terbaring di dalam lingkaran sihir. Ketika ia mengamatinya lebih dekat, Shin menyadari bahwa rubah itu telah diracuni dan berada di ambang kematian. Shin segera merapalkan mantra penyembuhannya. Tetapi tepat setelah itu, ia merasakan gerombolan monster Skullface mendekat ke arahnya. Meski dikepung dengan jumlah yang sangat banyak, Shin memanggil sebuah tombak, dan menggunakannya untuk melenyapkan seluruh monster itu dengan satu tebasan dahsyat. Namun setelah pertarungan itu selesai, Shin menyadari bahwa masih ada dua monster lain di radarnya. Tak lama kemudian, dua rubah yang berada di pintu masuk kuil berubah wujud menjadi makhluk buas yang murka, bersiap untuk menyerangnya.
Shin dengan mudah menghindari serangan pertama mereka, lalu membalas dengan mengikat keduanya menggunakan skill Shadowbind. Akan tetapi, kedua makhluk itu melepaskan tirai asap yang mulai mempengaruhi kondisi rubah di dalam, sekaligus menghalangi penglihatan Shin. Berpikir cepat, Shin mengikuti sinyal dari rubah itu, kembali ke lingkaran sihir, dan menyadari bahwa area itu kebal terhadap asap. Dengan itu, Shin kembali melancarkan mantra pengikat pada kedua monster itu, dan berhasil melancarkan serangan sihir yang diperkuat, yang langsung menghabisi mereka begitu terkena. Rubah kecil itu menjadi sangat gembira dan langsung melompat ke arah Shin setelah melihat para monster telah lenyap. Namun ketika Shin memeriksa status rubah itu, ia terkejut mendapati bahwa makhluk itu adalah Elemental, yang merupakan makhluk tingkat tinggi di dalam game. Shin kemudian bertanya pada rubah kecil itu apakah ia ingin ikut bersamanya. Dan rubah itu mengangguk mau. Sementara itu, Snee menerima sebuah surat dari Tiera, dan terkejut ketika mengetahui bahwa Shin telah kembali. Beberapa waktu kemudian, Shin keluar dari hutan, dan memutuskan bahwa ia akan melaporkan pertarungannya melawan monster Skullface kepada guild, tetapi merahasiakan bahwa ia telah menemukan seekor Elemental. Shin kemudian membuat kontrak dengan rubah kecil itu, dan menamainya Yuzuha setelah ritual selesai. Setelah itu, Shin menerima sebuah pesan dari Tiera, yang memberitahu bahwa ia berhasil mengirimkan pesan Shin kepada Snee. Mendengar kabar itu, Shin menjadi sangat bersemangat dan meminta Tiera untuk menyampaikan salamnya kepada Snee. Tak lama kemudian, Shin tiba di guild petualang, melaporkan temuannya kepada Selika, lalu menuju papan pengumuman untuk mengambil misi lain. Ketika Shin melihat sebuah permintaan misi mengenai pengajaran skill, dan menyadari bahwa permintaan itu berasal dari panti asuhan gereja, ia memutuskan untuk mengambilnya karena ingin bertemu Millie lagi, sekaligus mencari tahu kekuatan Millie. Setibanya di gereja, seorang biarawati bernama Tria menyambut Shin, dan wanita itu tampak cukup terkejut ketika melihat penampilan Shin sebagai petualang yang menerima permintaan misinya. Shin kemudian menanyakan keberadaan Millie, dan meskipun Tria merasa ragu untuk memperbolehkannya bertemu, ia akhirnya mengizinkan karena Shin mengaku bahwa Millie lah yang mengutusnya. Di ruangan lain, Millie masuk dan tampak sangat senang melihat Shin, yang membuat Tria menyadari bahwa Shin bukanlah orang berbahaya. Mengenai permintaan misi tersebut, Tria menjelaskan bahwa ia sedang mencari seseorang yang bisa mewarisi sebuah skill bernama Purify, dan ingin mempelajari skill tersebut. Shin menanggapi dengan mengatakan bahwa Purify adalah skill yang sulit untuk dipelajari, sehingga Tria pun bertanya apakah Shin tahu cara mengajarkannya pada orang lain. Ketika Shin menjawab bahwa ia bisa mengajarkannya, Tria mulai khawatir bagaimana gereja akan membayar jasanya. Namun alih-alih meminta imbalan, Shin meminta dua hal. Ia ingin mengetahui kekuatan Millie, dan juga mendapatkan akses ke informasi penting apapun yang diperoleh gereja. Mendengar permintaan itu, Tria mulai mempertimbangkan apakah ia bisa mempercayai Shin atau tidak. Tetapi ia akhirnya merasa tenang ketika Millie menyatakan bahwa Shin adalah orang baik. Tria pun menerima tawaran Shin, namun menjelaskan bahwa gereja tidak akan mampu mengumpulkan semua informasi yang Shin butuhkan. Meski begitu, Tria mengungkapkan kebenaran di balik kekuatan Millie, menjelaskan bahwa Millie memiliki sebuah gelar bernama Star Composer, yang memungkinkan Millie melihat penglihatan tentang masa depan. Tria menambahkan bahwa penglihatan Millie tidak pernah meleset sebelumnya, dan menjelaskan bahwa Millie mempercayakan sebuah misi pada Shin, karena Millie telah melihat sesuatu di masa depan. Mendengar hal ini, Shin sangat terkejut, dan mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa orang-orang akan memanfaatkan Millie jika mereka mengetahui kekuatannya. Ketika Shin mengungkapkan kekhawatirannya, Tria menjawab bahwa ia sudah memikirkannya sejak lama, dan menyebutkan bahwa gereja memiliki seorang petualang yang memberikan perlindungan. Shin langsung menyadari bahwa orang yang dimaksud Tria adalah Wilhelm, dan Tria pun mengonfirmasi hal itu, dan menambahkan bahwa kebanyakan orang enggan mengganggu anak yatim piatu karena takut pada Wilhelm. Setelah itu, Shin menerima permintaan misi dari Tria, tetapi kemudian mengetahui bahwa Tria bukanlah orang yang akan mempelajari skill Purify. Tria menjelaskan bahwa mantan pendeta gereja memiliki seorang cucu perempuan, dan akan lebih baik jika cucu tersebutlah yang mempelajari skill Purify itu, yaitu agar ia bisa mewarisi gereja di masa depan. Beberapa waktu kemudian, Tria memperkenalkan seorang biarawati bernama Lasha kepada Shin, dan Shin pun menyadari bahwa gadis itulah orang yang akan diajari skill Purify. Shin mengatakan kepada Lasha bahwa mempelajari skill itu akan lebih mudah jika ia benar-benar serius.
Dan Shin menanyakan apakah Lasha mengetahui lokasi yang dipenuhi oleh monster undead tingkat tinggi. Tria menjawab pertanyaan itu, mengungkapkan bahwa Ghost Plain terkenal sebagai tempat berkumpulnya monster undead tingkat tinggi. Tepat saat itu, Wilhelm muncul. Dan ia tampak cukup terkejut ketika mengetahui bahwa Shin mengambil misi pengajaran skill di guild. Wilhelm bertanya-tanya apa tujuan Shin yang sebenarnya. Shin pun dengan jujur mengungkapkan ketertarikannya pada Millie. Dan pengakuan ini membuat Wilhelm kesal, karena Tria telah memberikan Shin banyak informasi sensitif. Bagaimanapun juga, Wilhelm mengancam akan menghancurkan wajah Shin jika Shin membocorkan rahasia itu. Millie pun turun tangan, dan menyuruh Wilhelm untuk menenangkan diri. Setelah itu, Wilhelm mulai tertarik pada skill Purify dan menanyakan detailnya. Karena itu, Shin meminta semua orang yang ada di sana untuk berjanji menjaga rahasia yang akan ia sampaikan. Setelah mereka menyetujuinya, Shin menjelaskan bahwa skill Purify bisa diperoleh dengan mengalahkan 200 monster undead berlevel di atas 150. Sambil memegang sebuah item bernama Holy Prayer Orb, Shin menambahkan bahwa walaupun hanya memberikan serangan terakhir pada monster akan tetap dihitung. Dan ia berjanji akan melemahkan para monster terlebih dahulu agar Lasha bisa memberikan serangan penutup. Ia juga menjelaskan bahwa Holy Prayer Orb sangat sulit didapatkan. Tetapi Shin dengan menyombongkan diri bahwa ia memiliki satu item itu. Sehingga misi mereka nantinya akan berjalan lancar. Meski demikian, Lasha tetap merasa takut harus menghadapi para monster. Wilhelm pun memutuskan untuk ikut menemani Lasha dan Shin ke Ghost Plain. Namun dalam hatinya, Wilhelm merasa terganggu karena ia tidak mengetahui banyak hal tentang Shin. Dan ia sama sekali tidak percaya bahwa Shin hanyalah seorang petualang pemula. Sehingga pada malam harinya, Wilhelm menemui Shin dan bertanya apakah Shin adalah seorang Chosen One. Namun, ekspresi terkejut di wajah Shin membuat Wilhelm menyadari bahwa Shin sama sekali tidak mengerti maksudnya. Wilhelm kemudian menjelaskan bahwa Chosen One adalah seseorang yang terlahir dengan skill, gelar, dan pengetahuan yang luar biasa. Yang membuat Shin mulai bertanya-tanya apakah sistem reinkarnasi masih berfungsi di dunia ini. Shin mengaku bahwa ia tidak mengetahui apapun tentang Chosen One. Wilhelm pun berjanji tidak akan menginterogasinya lebih jauh. Wilhelm lalu memperingatkan Shin agar tidak membicarakan Chosen One di tempat umum. Karena hanya segelintir orang yang mengetahui keberadaan mereka. Hal ini membuat Shin menyadari bahwa Wilhelm sebenarnya adalah orang yang peduli. Meskipun ia berusaha tampil menakutkan dan mengintimidasi. Beberapa saat kemudian, Shin menerima pesan dari Tierra. Dan mengetahui bahwa Snee akan kembali secepatnya setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu, Shin mengeluarkan surat pengantar miliknya yang berkilauan. Yang membuat Wilhelm terkejut, karena Wilhelm juga memilikinya. Malam itu, Shin dan Wilhelm bergabung dengan Lasha di Ghost Plain. Di mana Shin langsung membantu membunuh kawanan monster. Dan sesuai rencana, Shin membiarkan Lasha memberikan serangan terakhir. Dan Wilhelm juga melakukan hal yang sama dengan meninggalkan setengah undead, agar bisa dihabisi oleh Lasha. Setelah itu, Wilhelm memimpin mereka melewati sebuah penghalang, di mana ia mengungkapkan bahwa monster-monster yang berkeliaran di wilayah itu berada di tingkat kekuatan yang jauh lebih tinggi. Meski demikian, Shin tetap maju dan berpencar dengan Wilhelm, agar mereka bisa menghabisi lebih banyak monster dalam waktu singkat. Rencana itu pun berhasil, di mana keduanya mampu memusnahkan kelompok monster tingkat tinggi. Memungkinkan Lasha dapat memberikan serangan penutup. Tidak jauh dari lokasi itu, Putri Rion seorang diri berhasil mengalahkan monster Skullface Jack dengan menggunakan senjata legendaris yang sebelumnya menghantam istananya. Karena kelompok satria lainnya sedang bertarung melawan undead tingkat tinggi di tempat lain, seorang wanita dalam tim Putri Rion menawarkan diri untuk membantu mereka. Dan Rion pun menyetujuinya. Di lokasi berbeda, sekelompok satria terlihat terluka parah saat menghadapi Skullface Jack. Namun sebelum mereka tertebas hingga tewas, wanita sebelumnya muncul dan membantai monster itu hingga hancur berkeping-keping. Ternyata, wanita itu adalah Snee. Sosok yang selama ini Shin cari. Setelah monster itu tumbang, Snee segera merapalkan sihir penyembuhan kepada para ksatria yang terluka. Dan pemimpin mereka mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Pemimpin ksatria itu melaporkan bahwa dalam sebulan terakhir, monster undead yang seharusnya tidak bisa keluar dari Ghost Plain, justru mulai bermunculan. Sehingga banyak pasukan elit telah dikerahkan untuk menanganinya. Mendengar itu, Snee memutuskan untuk terus menyisir area itu untuk mencari penyebabnya. Serta menyarankan para ksatria untuk segera memberi sinyal padanya jika terjadi sesuatu.
Saat bergegas pergi, Snee teringat pesan yang ia terima dari Shin, dan tidak sabar untuk bertemu dengannya lagi. Di tempat lain, Wilhelm berhadapan langsung dengan Skullface Jack, dan mengalahkan monster itu dengan satu serangan mematikan. Karena itu adalah yang terakhir, Lasha mulai memancarkan cahaya setelah ia memberikan serangan penutup pada monster itu. Dan Shin menjelaskan bahwa cahaya itu muncul karena Lasha sudah ditetapkan untuk memperoleh skill Purify. Setelah cahayanya mereda, Lasha melihat bahwa ia kini tahu cara menggunakan skill itu. Dan berterima kasih kepada Shin, karena sekarang ia bisa menyelamatkan panti asuhannya dari seorang pendeta yang serakah. Shin menyarankan agar mereka beristirahat sejenak, dan meninggalkan Ghost Plane setelah tenaga mereka pulih. Namun sebelum Shin sempat berkedip, lonjakan energi sihir mulai berkumpul di langit. Lalu menyatu membentuk Raja Skullface yang sangat kuat. Meski Lasha ketakutan, ia berpikir bahwa dengan skill barunya, mereka masih punya peluang melawan monster itu. Namun ekspresi di wajah Shin jelas menunjukkan bahwa Lasha akan tamat jika ikut bertarung langsung. Tiba-tiba, monster itu melompat ke udara, dan menghancurkan segel yang selama ini menahan monster lain agar tidak menyebar. Melihat itu, mereka pun langsung berlari menyelamatkan diri. Namun, mereka terpaksa berhenti ketika monster itu memblokir jalan dengan beberapa monster undead. Wilhelm panik, dan mengatakan kepada Shin bahwa mereka harus segera menemukan jalan keluar. Tetapi Shin menenangkannya, menyuruh Wilhelm untuk mundur. Sebelum Wilhelm sempat memahami situasinya, aura Shin berubah drastis. Dan Wilhelm menyaksikan Shin melepaskan pembatas kekuatannya. Shin kemudian berjanji akan membuka jalan agar Wilhelm dan Lasha bisa melarikan diri. Dan setelah Shin dengan santai menyapu bersih gerombolan monster undead, Wilhelm langsung kabur membawa Lasha. Kini sendirian bersama Yuzuha, Shin menghadapi sisa monster untuk bertarung. Dalam pertarungan itu, Yuzuha menyemburkan api rubah, yang menghabisi semua monster yang disentuhnya. Ketika semakin banyak monster bermunculan, Shin menghantamkan pedangnya ke tanah, memicu gempa besar yang melenyapkan hampir seluruh monster di sekitarnya. Dampak serangan itu menarik perhatian Snee, yang saat itu hanya berjarak beberapa kilometer dari posisi Shin. Snee pun mengubah arah dan menuju ke sana. Pada saat itu, Shin mendeteksi sinyal familiar di radarnya. Sehingga ia pun bergerak ke sebuah lapangan untuk memastikan siapa itu. Shin terkejut ketika menemukan Snee di sana. Dan ia terdiam membisu karena sudah sangat lama sejak terakhir kali ia melihat Snee. Namun, gelombang monster undead lain kembali menyerbu. Yuzuha pun segera membentangkan sebuah penghalang untuk menahan mereka. Snee langsung mengambil inisiatif, memeluk Shin dengan erat, dan meneteskan air mata karena ia sangat merindukannya. Dan sempat mengira tidak akan bertemu lagi dengannya. Akan tetapi, sebelum Snee sempat melanjutkan dengan sebuah ciuman, Yuzuha jatuh pingsan karena kelelahan. Dan penghalang yang ia ciptakan pun menghilang. Hal itu membuat Shin terpaksa mengakhiri momen bersama Snee. Dan keduanya sepakat untuk bergandengan tangan menghadapi monster yang datang. Pertama, Shin dan Snee menggabungkan sihir mereka, dan meluncurkan sebuah lingkaran sihir bercahaya ke langit. Yang kemudian memancarkan cahaya terang, yang seketika melenyapkan semua monster yang terkena sinar cahaya itu. Satu-satunya pengecualian hanyalah Raja Skullface itu. Karena itu, Shin pun memanggil pedangnya, dan melancarkan serangan udara yang membelah iblis tersebut menjadi dua. Sebelum monster itu benar-benar binasa, ia sempat berkata bahwa ia menginginkan kekuatan yang lebih besar. Mendengar itu, Shin merasa aneh karena monster itu ternyata bisa berbicara. Setelah semuanya berakhir, Shin mengobrol santai dengan Snee. Menceritakan semua yang terjadi sejak ia meninggalkan Snee bertahun-tahun lalu untuk mengalahkan bos terakhir game. Hingga akhirnya ia terbangun di dunia ini. Snee mengatakan bahwa saat para NPC support milik pemain lain mulai menghilang, ia tahu bahwa Shin berhasil menaklukkan bos terakhir. Namun ia merasa aneh karena dirinya dan para support Shin yang lain tidak ikut menghilang. Snee lalu menjelaskan bahwa para support lainnya berpencar ke benua-benua berbeda untuk menjalankan peran mereka masing-masing. Sementara dirinya kembali ke Moon Sanctum dan menetap di sana sejak saat itu. Mendengar hal itu, Shin akhirnya menyadari potongan-potongan yang selama ini terlewat olehnya. Namun, Shin meminta pada Snee agar berhenti memanggilnya Master. Shin menyarankan agar Snee sekarang memanggilnya dengan namanya saja. Snee pun merasa malu, karena biasanya hanya sepasang kekasih yang saling memanggil nama secara langsung. Namun, ia mengumpulkan keberaniannya untuk melakukannya. Dan wajah Shin pun memerah mendengarnya. Namun segera mengalihkan topiknya. Kemudian, Snee menanyakan rencana Shin ke depannya.
Shin pun menjawab bahwa ia ingin menjelajahi sebuah tempat suci yang pernah ia baca. Mendengar itu, Snee bertanya apakah Shin akan kembali ke dunia asalnya jika menemukan jalan keluar. Dan ketika Shin menjawab iya, Snee langsung merasa sedih. Shin segera meminta maaf, dan bertanya apakah Snee masih menyimpan ingatan mereka saat di dalam game. Snee mengatakan iya, namun ia memohon agar Shin tidak menyuruhnya melupakan semua itu. Karena ia sangat menghargai kenangan mereka bersama. Saat matahari mulai terbit, Snee mengakhiri percakapan mereka agar mereka bisa memulai hari dan kembali ke rumah. Pertama-tama, Snee menanyakan kondisi Yuzuha, menunjukkan bahwa makhluk itu memiliki 3 ekor. Hal ini membuat Shin terkejut. Tetapi keterkejutannya bertambah lagi, di mana Yuzuha yang terbangun tiba-tiba menyapanya dengan ucapan selamat pagi. Setelah itu, Shin memperingatkan Yuzuha agar tidak berbicara di depan orang lain. Dan juga menyuruhnya menyatukan ketiga ekornya menjadi satu, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kemudian, Shin bersiap mengejar Wilhelm dan Lasha, agar mereka tidak melaporkan kejadian di Ghost Plain kepada Guild. Di saat yang sama, Wilhelm berlari kencang sambil menggendong Lasha di punggungnya, dan langsung bersiap bertarung ketika ia melihat sesuatu melaju dengan sangat cepat dari langit. Betapa terkejutnya dia saat menyadari bahwa itu adalah Shin dan Snee. Dan Wilhelm pun menjadi kesal karena ia sudah panik berlebihan tanpa alasan. Di tempat lain, Putri Rion sedang memeriksa Ghost Plain bersama anak buahnya. Dan terungkap bahwa ia pergi ke wilayah itu karena melihat cahaya terang yang memusnahkan sekelompok undead kemarin. Saat ia bertanya-tanya siapa yang bertanggung jawab menghabisi para iblis tersebut, Gadras menunjukkan pedang Shin yang rusak. Dan menjelaskan bahwa pedang itulah yang menyebabkan gempa kemarin. Gadras juga memperlihatkan lambang pada pedang tersebut. Mengatakan bahwa hanya ada satu pandai besi yang mampu membuat senjata dengan ciri seperti itu. Yaitu dia adalah seorang High Human. Mendengar hal itu, Rion terkejut. Karena ia tidak menyangka masih ada High Human yang tersisa di dunia ini. Namun ia teringat bahwa High Human itu adalah pemilik Moon Sanctum. Dan akhirnya memutuskan untuk mengunjungi tempat itu. Gadras mencibir mendengar hal itu, karena ia tahu bahwa Rion adalah tipe orang yang akan menguji kekuatan seorang High Human. Dan kemungkinan besar akan menikahinya jika pria itu cukup kuat. Gadras pun menasihati Rion agar berhati-hati dengan apa yang ingin ia lakukan. Di tempat lain, Wilhelm mulai muak dengan semua rahasia Shin. Dan bertanya-tanya bagaimana Shin bisa membuat Snee memanggilnya Master. Padahal Snee adalah salah satu petualang terkuat di zaman ini. Wilhelm kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di Ghost Plain. Shin berbohong dengan mengatakan bahwa Snee lah yang mengalahkan Raja Skullface itu. Wilhelm langsung menyadari kebohongan itu, dan mengancam akan membunuh Shin jika dia tidak berkata jujur. Akhirnya, Shin pun mengakui bahwa dirinya adalah seorang High Human. Ia juga menyombongkan kemampuan menempa pedangnya, dan menyuruh Wilhelm agar membawa tombak Venomnya jika suatu hari perlu diperbaiki. Tak lama kemudian, Lasha sadar kembali. Dan terkejut melihat Shin masih selamat. Lalu makin terkejut lagi saat melihat Snee secara langsung. Setelah itu, Lasha malah mabuk perjalanan karena terlalu banyak berlari. Wilhelm pun menggendong Lasha, dan bergabung dengan Shin untuk keluar dari hutan. Di tengah perjalanan, Shin bertanya apakah Wilhelm tidak keberatan kembali ke kerajaan hanya berdua dengan Lasha. Wilhelm pun menegaskan bahwa dia baik-baik saja, dan sanggup menjaga Lasha. Meski begitu, Shin memberikan sebuah surat sihir, dan meminta Wilhelm menghubunginya jika terjadi sesuatu. Wilhelm bersikeras menolak, karena ia tak ingin menyeret Shin ke dalam masalahnya. Namun Shin tetap memaksa, mengatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkan teman baik yang baru saja ia dapatkan. Akhirnya, Wilhelm pun menerima surat tersebut. Saat mereka berpisah, Snee tersenyum, dan merasa kagum karena Shin selalu melindungi orang-orang yang ia pedulikan. Dan tetap rendah hati dengan kekuatan sejatinya. Saat matahari terbenam, mereka tiba di Moon Sanctum, di mana Tiara menyambut mereka, dan heran melihat Shin datang bersama Snee. Ia merasa aneh karena Shin akan ikut makan malam bersama mereka. Dan benar-benar terkejut ketika mengetahui bahwa Shin adalah Master Snee. Hal itu membuat Tiara meminta maaf atas sikapnya pada pertemuan pertama mereka. Namun Shin menepisnya, menganggapnya bukan masalah besar dan menantikan makan malam mereka. Beberapa saat kemudian, Snee memasak dan menyajikan makanan untuk semua orang. Tiara berkomentar bahwa ia belum pernah melihat hidangan seperti itu sebelumnya. Ia merasakan semacam aura yang terpancar dari makanan itu, dan bertanya-tanya bahan apa saja yang Snee ambil dari Shin untuk memasaknya.
Ketika Shin menyebutkan bahwa masakan itu dibuat dari 5 monster peringkat S, Tiara langsung panik karena monster-monster itu bernilai sangat mahal. Sementara mereka memakannya dengan santai begitu saja. Pada akhirnya, Tiara ikut menyantapnya, dan menyadari bahwa masakan itu sangat lezat dan bergizi. Ia pun meminta tambah, dan terus makan hingga akhirnya mabuk dan kembung. Snee pun menawarkan diri untuk memandikan Tiara dengan air hangat dan menidurkannya. Sementara Shin kembali ke kamarnya dan mengakhiri hari itu. Namun tengah malam, Shin tiba-tiba terbangun. Merasakan sesuatu yang lembut dan kenyal mulai menekan tubuhnya. Ia pun menyadari bahwa Snee tertidur di sampingnya. Lekuk tubuh Snee membuat Shin sempat terpikir untuk mencium dan berolahraga malam hari. Tetapi saat ia menyadari bahwa Snee menangis dalam tidurnya, Shin segera tersadar, dan dengan lembut mengusap air mata di wajahnya. Keesokan paginya, Shin terbangun, dan menyadari ada seseorang berambut silver di bawah spray miliknya. Ia pun mengeceknya, dan mendapati bahwa Yuzuha mendapatkan kekuatan wujud humanoid. Hal ini membuat Shin terkejut, apalagi karena tubuh Yuzuha terpampang jelas. Dan sosis Shin seketika berdiri saat Yuzuha memeluknya sambil mengucapkan selamat pagi. Setelah berhasil melewati momen itu, Shin memberi Yuzuha pakaian untuk dikenakan. Lalu bergabung dengan yang lain untuk sarapan di lantai bawah. Setelah Shin menyelesaikan makannya, ia mulai mengajukan banyak pertanyaan kepada Yuzuha. Dimulai dari alasan mengapa Yuzuha berada di kuil tempat mereka pertama kali bertemu. Yuzuha menjawab bahwa ia berada di kuil itu, karena ia merasa nyaman di sana. Namun ia mengaku tidak tahu apa-apa tentang lingkaran sihir tempat dirinya tertidur. Shin kemudian bertanya apakah Yuzuha mengetahui sesuatu tentang banyaknya orang yang menghilang 500 tahun lalu. Dan Yuzuha menyangkalnya. Ia mengaku bahwa satu-satunya hal yang ia ingat hanyalah sedang bersantai di bawah matahari di kuil itu. Lalu menceritakan tentang bagaimana ia menghentikan sebuah gempa bumi yang terjadi pada masa itu. Yuzuha menambahkan bahwa menghentikan gempa itu membuatnya sangat lemah. Itulah sebabnya ia akhirnya beristirahat di kuil itu. Dan ia juga mengatakan bahwa dirinya sudah berada di ambang batas kehancuran ketika Shin muncul dan menyelamatkannya. Shin memberitahu Yuzuha bahwa semua itu berkat Mili sehingga ia bisa menyelamatkannya tepat waktu. Yuzuha pun memutuskan untuk berterima kasih pada Mili secara langsung. Di sisi lain, Snee mengusulkan untuk menjual beberapa makanan panggang khas elf di Moon Sanctum. Tetapi Shin mengingatkannya bahwa mereka tidak menjual makanan. Snee menambahkan bahwa sekalipun mereka mau, mereka tidak memiliki akses ke gudang, karena hanya Shin yang bisa membukanya. Hal ini membuat Shin menyadari bahwa persediaan mereka menipis. Ia pun berjanji akan membuat beberapa pedang untuk mengisi kembali inventaris toko. Setelah itu, Snee memberitahu Shin bahwa ada seseorang yang ingin ia pertemukan dengan Shin. Dan Shin terkejut ketika mendengar nama Gerard. Ternyata, Gerard dulunya adalah salah satu NPC support milik Shin. Dan Shin terkejut karena Gerard masih hidup, mengingat High Beast biasanya hanya memiliki umur sekitar 150 tahun. Snee mengungkapkan bahwa Gerard tidak memiliki banyak waktu tersisa, dan bahwa ia telah menunggu Shin selama ini. Ia juga menambahkan bahwa Gerard membentuk sebuah sekutu bernama Farnet Beast, yang membuat Shin teringat bahwa Gerard pernah dijuluki sebagai Beast King pertama. Mendengar hal itu, Shin memutuskan untuk segera menemui Gerard, dan bersiap berangkat keesokan harinya. Snee pun menambahkan bahwa Tiara akan ikut bersamanya. Snee kemudian mengatakan bahwa dirinya akan pergi untuk melaporkan detail tentang monster Skull Face kepada kerajaan. Dan akan bergabung kembali dengan Shin setelah urusannya selesai. Ia menyarankan agar mereka membentuk sebuah party, agar bisa berkomunikasi melalui grup chat menggunakan telepati. Lalu meminta Tiara untuk mendaftarkan diri sebagai petualang di guild. Tiara mempertimbangkan usulan itu. Shin pun memintanya bersiap-siap agar mereka bisa pergi ke guild bersama. Sementara Tiara sibuk memilih pakaian yang akan dikenakannya, Shin menuju bengkelnya bersama Yuzuha, dan mulai mengerjakan beberapa pedang yang akan ia jual. Saat Shin selesai bekerja, Tiara muncul mengenakan pakaian yang agak terbuka. Dan pemandangan gunung susunya yang indah membuat Shin membeku di tempat. Namun karena ketahuan menatapnya, Tiara menghukum Shin dengan memaksanya membayar seluruh perjalanan mereka. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di kerajaan Bay Relic. Dan Tiara tampak sangat antusias karena ini adalah pertama kalinya ia keluar bepergian. Di guild petualang, Selika menyerahkan kartu baru kepada Shin. Dan memberitahu bahwa ia telah dipromosikan ke peringkat A. Karena baru-baru ini ia mengalahkan Skullface Jack berperingkat tinggi. Serta satu gerombolan monster Skullface hanya sendirian.
Selika ingin langsung menaikkan Shin ke peringkat yang lebih tinggi. Tetapi Shin berkata bahwa hal itu bisa memicu kecemburuan para petualang lain. Tiba-tiba, sikap Selika berubah ketika ia menyadari bahwa Tiara bersama Shin, dan mulai menanyai Shin apakah mereka berpacaran. Meskipun Shin menjelaskan bahwa mereka bukan pasangan, aura Selika mulai menjadi gelap. Dan Shin sedikit takut karena ia bisa merasakan kecemburuan Selika yang sangat kuat. Terlepas dari itu, Shin menanyakan apakah Selika memiliki informasi tentang titik suci, yaitu tempat-tempat yang hancur pada masa Dusk of Prosperity. Selika menjawab bahwa informasi itu hanya bisa diakses oleh petualang peringkat B ke atas. Shin pun berjanji akan menaikkan peringkatnya, dan kembali menanyakannya nanti. Karena Shin berencana menuju Farned, ia bertanya apakah ada pekerjaan yang searah dengan tujuan itu. Selika pun memberitahunya tentang permintaan pengawalan kereta menuju sebuah kota bernama Beirun. Shin menerima pekerjaan itu, lalu mengajak Tiara berkeliling kerajaan, hingga mereka dipanggil untuk tugas pengawalan. Saat berjalan-jalan, mereka bertemu Lasha di gereja, yang langsung terkejut ketika mengetahui bahwa Tiara bekerja di Moon Sanctum. Kejutannya bertambah ketika Tiara mengonfirmasi bahwa Snee adalah tuannya, karena Lasha sejak lama mengidolakan Snee. Tak lama kemudian, Shin bertemu Millie, yang sangat senang bisa bertemu Yuzuha lagi. Millie berterima kasih kepada Shin karena telah mengajarkan skill Purify kepada Lasha, sehingga panti asuhan mereka kini bisa terus berjalan. Tria juga mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan bertanya-tanya bagaimana caranya membalas bantuan Shin. Namun Shin menanggapinya dengan santai, dan justru menanyakan kabar Wilhelm. Saat Tria menjelaskan bahwa Wilhelm sedang menyelidiki pendeta gereja, Shin menyadari bahwa ia belum tahu alasan mengapa sang pendeta begitu terobsesi mengambil alih gereja. Untuk berjaga-jaga, Shin pun memberikan item berlapis sihir penguat kepada Millie dan anak-anak lainnya sebagai perlindungan. Tak lama setelah itu, sekelompok anak panti asuhan berhamburan masuk ke ruangan. Bahagia karena Shin ada di sana. Dan Tiara pun tak diberi waktu istirahat karena ikut diajak bermain oleh mereka. Sore harinya, setelah Tiara mendapatkan kartu guild miliknya, Shin mengaktifkan kristal teleportasi dan membawa mereka kembali ke Moon Sanctum. Ia kemudian merapalkan sihir pada bangunan itu, menyusutkannya menjadi sebuah gelang, sehingga bisa ia bawa kemanapun. Tiara sangat terkesan dengan kemampuan itu, lalu ikut kembali bersama Shin ke kerajaan, agar mereka bisa menemui klien mereka. Sesampainya di sana, mereka bertemu seorang petualang bernama Gayon, dan seorang wanita bernama Subaki, yang akan ikut mengawal kereta klien mereka. Kliennya bernama Nak, datang menyambut mereka. Lalu perjalanan menuju tujuan pun dimulai. Sementara itu, Raja Kerajaan Bay Relic menerima laporan bahwa Moon Sanctum telah menghilang. Dan ia menjadi cemas karena bangunan itu dirumorkan mampu menahan serangan kuat dari monster tingkat tinggi. Jika benar-benar lenyap, hal itu bisa menjadi masalah besar bagi kerajaannya. Putrinya, Putri Diana, menanyakan tentang Snee, dan mengetahui bahwa Snee sedang dalam perjalanan menuju istana. Diana pun meminta ayahnya untuk menunda pengambilan keputusan apapun setidaknya sampai Snee tiba. Di sisi lain, dalam perjalanan menuju Beirun, Shin menyarankan agar para petualang saling memperkenalkan diri mereka, agar mereka bisa tahu seberapa besar kemampuan mereka masing-masing dalam pertarungan. Gayon memulai dengan memperkenalkan dirinya sebagai seorang samurai, dan petualang peringkat A yang tidak memiliki kemampuan sihir. Subaki mengatakan bahwa dirinya adalah petinju peringkat E yang mampu menggunakan sihir support untuk meningkatkan kecepatan. Tiara kemudian menyebutkan bahwa ia berspesialisasi dalam alkimia, dan cukup mahir menggunakan busur dan panah. Sementara itu, Shin memperkenalkan dirinya sebagai samurai peringkat E, yang mampu menggunakan sihir api dan petir. Mendengar hal itu, Gayon langsung terkejut karena sangat jarang ada seorang samurai yang juga mahir menggunakan sihir. Namun, saat Gayon sedang memberi Shin pelajaran sejarah tentang Hinemoto, kereta mereka tiba-tiba berhenti. Dan mereka menyadari bahwa para bandit telah mengepung mereka di luar. Pemimpin bandit memerintahkan Nak untuk meninggalkan keretanya dan lari menyelamatkan diri. Namun Shin menyuruh pria tua itu bersembunyi di dalam kereta, dan memerintahkan Yuzuha untuk melindunginya. Setelah itu, Shin dan rekan-rekannya bersiap bertarung. Sementara Tiara bersembunyi di belakang kereta dengan busur dan anak panah, bersiap melancarkan serangan kejutan. Dalam hatinya, Tiara merasa cemas karena ia belum pernah menghabisi nyawa seseorang sebelumnya, dan bertanya-tanya apakah ia sanggup melakukannya saat waktunya tiba. Ketika Tiara memikirkannya,
pemimpin bandit mulai menjilat bibirnya. Mengejek bahwa setelah mereka menghabisi Shin dan Gaeon, ia dan anak buahnya akan bergiliran mempermainkan Tsubaki. Mendengar itu, kemarahan Shin memuncak hingga ke ubun-ubunnya. Sampai-sampai Tiara bisa merasakan aura gelap memancar dari tubuh Shin. Saat Gaeon sudah muak dengan ancaman para bandit itu, ia menghunuskan pedangnya untuk bertarung. Namun pemimpin bandit itu justru tertawa, dan mengatakan bahwa pertarungan ini akan menjadi kemenangan mudah. Karena ia tahu Shin dan Tsubaki hanyalah petualang peringkat E. Hal itu membuat Shin bertanya-tanya bagaimana para bandit bisa mendapatkan informasi tersebut. Namun pada saat itu, Tiara sudah lebih dulu menjatuhkan beberapa bandit yang bersembunyi di dalam hutan. Melihat itu, pemimpin bandit terkejut, dan segera memerintahkan anak buahnya menyerang. Namun para bandit itu langsung tumbang satu persatu ketika Gaeon dan Tsubaki memberi mereka pelajaran. Saat giliran Shin bertarung, ia menumbangkan dua bandit hanya dengan satu tebasan pedang. Lalu langsung menghadapi pemimpin mereka. Awalnya, pemimpin bandit mengeluarkan pedang sihir miliknya. Yakin masih memiliki peluang melawan Shin. Namun dalam sekejap mata, pedang itu sudah terpotong menjadi dua. Tak lama kemudian, bandit itu berteriak minta tolong, di mana Shin menghajarnya tanpa ampun hingga ia tak mampu bergerak lagi. Setelah itu, Shin mengikatnya dan menodongkan pedang. Menanyakan dari mana ia mendapatkan informasi tentang tim mereka. Namun pada saat itu, Tiara tiba-tiba muncul, dan menekan wajah Shin ke dadanya agar ia menenangkan diri. Hal ini membuat Tsubaki terkejut, dan bertanya-tanya apakah Tiara bermaksud memberi ASI pada Shin. Namun ketika Shin mulai tenang, Tiara tersipu merah karena merasa malu dengan tindakannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Dan Shin mengetahui bahwa para bandit sebenarnya berniat merampok kereta, karena membawa barang-barang yang berhubungan dengan gereja meskipun mereka sendiri tidak tahu apa isi barang tersebut. Informasi itu membuat Shin teringat kembali pada percakapannya dengan Tria, yang sebelumnya menjelaskan bahwa gereja setempat membutuhkan izin resmi dari pusat untuk menunjuk pemimpin baru. Dari situ, Shin mulai bertanya-tanya apakah ada pihak yang berusaha menggagalkan proses tersebut. Dan ia pun menyadari bahwa serangan bandit ini bukanlah kebetulan. Tak lama kemudian, mereka semua tiba di Beirun. Dan Nak mengucapkan terima kasih kepada para petualang atas bantuan mereka. Berjanji akan mempekerjakan mereka lagi jika suatu saat dibutuhkan. Setelah Shin berpisah dengan Gaeon dan Tsubaki, ia memutuskan untuk membeli sebuah kereta dan melanjutkan perjalanannya menuju Farned. Di toko, Shin memilih membeli kereta biasa dan berniat memodifikasinya sesuai seleranya sendiri. Namun Tiara langsung panik, mengira Shin akan berlebihan. Ia baru tenang setelah Shin berjanji tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu mencolok. Ketika Shin sudah menentukan pilihannya, pemilik toko memberitahu bahwa kereta itu cukup berat dan membutuhkan beberapa ekor kuda untuk menariknya. Mendengar itu, Shin mulai mempertimbangkan untuk menggunakan monster besar sebagai penariknya. Makhluk pertama yang terlintas di pikirannya adalah Yuzuha. Tetapi sebelum ia sempat memikirkan ide lebih jauh, ia menerima panggilan dari Sni, yang memberitahu Shin bahwa ia telah menyelesaikan urusannya di kerajaan Bay Relic. Saat Sni mengetahui bahwa Shin sedang mencari kuda untuk keretanya, ia menawarkan diri untuk mencarikan monster, dan meminta Shin memberinya waktu 1 hari untuk datang. Sebelum menutup panggilan, Sni memberitahu Shin bahwa Raja Bay Relic merasa khawatir karena Moon Sanctum tiba-tiba menghilang. Namun Sni justru menyukai keputusan Shin yang membawa bangunan itu. Karena ia sudah lelah dengan kerajaan yang terus mencoba merekrutnya ke dalam militer mereka. Sni juga mengungkapkan bahwa selama Shin pergi, ada kerajaan lain yang bahkan mencoba mengklaim kepemilikan atas Moon Sanctum. Dan ia sempat serius mempertimbangkan untuk menghapus kerajaan itu dari peta. Ia menambahkan bahwa banyak orang juga melamarnya dengan tujuan menguasai Moon Sanctum secara tidak langsung. Tetapi semuanya ia tolak mentah-mentah. Sni lalu bertanya pada Shin apakah ia cemburu dengan lamaran itu. Dan Shin tanpa sadar menjawab iya. Bahkan tanpa benar-benar menyadari apa yang ia setujui. Setelah telepon berakhir, seorang pedagang menyarankan sebuah penginapan untuk Shin dan Tiara bermalam. Namun ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa tempat itu cukup mahal. Saat resepsionis bertanya apakah mereka akan berbagi satu kamar, Shin dan Tiara langsung berteriak tidak secara bersamaan. Malam harinya, mereka makan malam di kamar Shin. Setelah selesai, Tiara memutuskan untuk mandi. Yuzuha, yang masih dalam wujud humanoid, menyarankan untuk ikut mandi bersama, dan bahkan memaksa Tiara menggunakan kamar mandi milik Shin.
Namun baru sekitar 5 detik berlalu, Tiara mulai mengeluarkan suara-suara mendesah. Membuat Shin terkejut karena ia sadar bahwa Yuzuha pasti sedang memijat melonnya. Keesokan harinya, Shin bangun dan menuju toko kereta untuk mulai memodifikasi keretanya. Saat ia sedang bekerja, Sni kembali menghubunginya, dan meminta Shin menemuinya di hutan. Shin pun segera menyelesaikan pekerjaannya dan berangkat bersama Tiara dan Yuzuha. Di tengah perjalanan, Shin merasakan kehadiran yang mengganggu dari arah Sni. Dan ia terkejut ketika mendapati Sni telah menjinakkan monster tingkat tinggi bernama Shimmer. Tiara terpaku saat melihat Shimmer dari dekat. Sementara Sni dengan santai mengatakan bahwa monster itu akan digunakan untuk menarik kereta mereka. Sni mengklaim bahwa ia mendapatkan Shimmer dari pegunungan suci. Dan hal ini justru membuat Shin merasa merinding, karena Sni selalu melakukan hal-hal yang berlebihan demi dirinya. Tiba-tiba, Shimmer mulai mengendus tubuh Tiara. Membuat Shin berasumsi bahwa monster itu menyukainya. Saat Tiara masih terkejut, Shin mengatakan bahwa Shimmer terlalu besar untuk menarik kereta mereka. Namun Sni membantah dengan mengecilkan ukuran Shimmer hingga lebih pas. Shin akhirnya mengatakan bahwa ia tidak masalah menggunakan Shimmer, tetapi tetap merasa ragu untuk bergantung pada monster tingkat tinggi sebagai alat transportasi. Hal itu membuat Sni sedih, mengira Shin tidak menyukai Shimmer. Menyadari perubahan suasana hatinya, Shin pun segera menenangkan Sni, dan menegaskan bahwa ia benar-benar tidak masalah jika Shimmer menarik kereta mereka. Setelah itu, Shimmer mulai berbicara dengan Yuzuha menggunakan bahasa iblis. Yuzuha pun menerjemahkannya, dan memberitahu Shin bahwa ia bisa mengandalkan Shimmer. Mendengar hal itu membuat Shin mulai menyukai monster itu. Ia pun menyapa Shimmer dengan sungguh-sungguh, dan mengatakan bahwa ia menantikan perjalanan mereka bersama. Tak lama kemudian, mereka semua naik ke atas kereta untuk melanjutkan perjalanan menuju Farned. Dan Shimmer mengaktifkan kekuatannya yang setara 7.000 tenaga kuda untuk mempercepat laju kereta. Sepanjang perjalanan, kereta mereka menarik banyak perhatian karena kecepatannya. Dan Tiara merasa kagum karena kereta itu tetap seimbang dengan sempurna. Shimmer kembali berbicara dengan Yuzuha. Dan ketika Shin bertanya apa yang mereka bicarakan, Yuzuha menjelaskan masa lalu Shimmer. Ternyata, Shimmer dulunya menguasai Gunung Suci bersama ibunya. Namun seorang petualang mengalahkan ibunya, dan memaksa Shimmer melarikan diri. Namun, ia kemudian diselamatkan oleh seorang gadis elf. Dan sekarang ia mengira gadis itu adalah Tiara karena aroma tubuhnya terasa familiar. Mendengar hal itu, Tiara terkejut dan teringat bahwa saat masih kecil, ia pernah menyelamatkan seekor anak anjing yang terluka. Hal itu membuat Sni menawarkan untuk memindahkan kepemilikan Shimmer kepada Tiara. Ketika Tiara menyetujuinya, mereka berhenti sejenak di hutan untuk melakukan ritual pemindahan kepemilikan. Dan setelah ritual selesai, Tiara merasa sedikit lemas. Karena itu, mereka memutuskan untuk berkemah semalam, agar Tiara dan Shimmer bisa memulihkan diri. Saat yang lain sudah tertidur pulas, Shin berbincang dengan Sni. Dan menyadari bahwa Sni memberikan Shimmer kepada Tiara agar monster itu selalu melindunginya. Shin mengucapkan terima kasih, dan mengatakan bahwa ia akan selalu mengandalkan Sni ketika membutuhkan bantuan. Ucapan itu membuat Sni sangat bahagia. Ia pun tersipu, dan berkata kepada Shin agar ia selalu mengandalkannya. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di pinggiran Farned, di mana mereka disambut oleh orang-orang Gerard. Saat mencapai istana, Shin akhirnya bertemu Gerard untuk pertama kalinya setelah 500 tahun. Dan ia tak sabar untuk mengenang masa lalu bersama. Gerard mengatakan bahwa ia tak pernah menyangka bisa bertemu Shin lagi dalam hidupnya. Sementara Shin mengaku terkejut karena Gerard masih hidup. Gerard bercanda bahwa ia sendiri tidak tahu mengapa bisa bertahan selama ini. Lalu memperkenalkan orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Dimulai dari Raja Beast saat ini yaitu Wolfgang, dan putrinya, Kor, serta dua orang kepercayaannya, Van dan Rajam. Beberapa waktu kemudian, Shin dan Gerard mengenang kembali masa-masa lama, ketika mereka bertarung melawan monster bersama di dalam game. Setelah itu, Gerard meminta Shin menceritakan semua hal yang telah ia lewatkan. Shin pun membuka diri dan menceritakan seluruh kejadian sejak ia mengalahkan bos terakhir game. Saat mendengarkannya, Gerard akhirnya memahami mengapa ia tidak pernah bisa menemukan Shin selama bertahun-tahun. Namun kemudian ia langsung ke inti masalah, dan memberitahu Shin tentang kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Gerard mengatakan bahwa ia ditakdirkan akan meninggal dalam waktu sebulan atau kurang.
Dan ia yakin akan hal itu karena waktu mulai kembali mengalir baginya, sejak ia mengetahui Shin berada di realitas ini. Permintaan terakhir Gerard adalah agar Shin bertarung duel dengannya. Yang membuat Shin terkejut, karena ia tahu Gerard berniat mengakhiri hidupnya sebagai seorang pejuang di medan pertempuran. Gerard menyuruh Shin untuk tidak terlalu memikirkannya. Dan berkata bahwa ia hanya ingin melihat sejauh mana Shin mampu menghadapi seorang high human yang overpower sepertinya. Sehingga Shin pun menerima tantangan itu. Sementara itu, Snee mendengarkan dari sudut ruangan. Dan merasa sedih mendengarnya, meskipun perasaan Snee itu tidak disadari oleh Shin. Pada malam harinya, Gerard mengadakan rapat kabinet bersama Wolfgang, Kor, Van, dan Rajam. Di mana ia mengungkapkan niatnya untuk berduel sampai mati melawan Shin. Ketika Gerard menyebutkan bahwa duel itu dijadwalkan seminggu lagi, Kor langsung naik pitam dan mempertanyakan mengapa semua orang bisa bersikap begitu tenang melihat Gerard berjalan menuju kematiannya sendiri. Namun Gerard menenangkan Kor, mengatakan bahwa ia telah menjalani hidup yang panjang. Dan berjanji bahwa ia akan memberikan pertunjukan terbaik pada hari duel nanti. Malam itu juga, Shin duduk sendirian, sambil memikirkan duel melawan Gerard. Dan Yuzuha menyadari suasana hatinya yang muram. Ketika Yuzuha bertanya apa yang sedang terjadi, Shin menolak untuk menjelaskan apapun. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia khawatir harus bertarung melawan Gerard, tepat setelah mereka akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama berpisah. Sementara itu, Gerard merenungkan segalanya. Dan teringat bagaimana ia selalu mengagumi Shin sebagai tuannya. Sejak hari Shin menghilang, Gerard ternyata terus diliputi penyesalan. Dan dunianya terasa hampa. Tetapi kini ia bersyukur Shin telah kembali, karena ia akhirnya bisa mencentang hal terakhir dalam daftar keinginannya. Hari demi hari berlalu, Shin menghabiskan waktu bersama keluarga Gerard. Serta menikmati makan dan bermain bersama para rekannya. Pada suatu hari, Shin membantu Gerard memperbaiki pedang legendaris yang biasa digunakan Gerard untuk bertarung. Dan Gerard mengucapkan terima kasih yang tulus atas bantuan Shin. Serta mengatakan bahwa ia menantikan duel mereka keesokan harinya. Karena rasa penasaran, Gerard kemudian menyinggung hubungan Shin dengan Snee. Dan bertanya apakah Shin akan menemukan cara untuk kembali ke dunia asalnya, dan meninggalkan Snee di dunia ini. Shin memikirkannya selama 2 detik, lalu mengatakan bahwa ia memang serius ingin kembali. Gerard pun meminta maaf karena telah terlalu jauh mencampuri urusan pribadi Shin. Shin menepisnya, dan berharap ia bisa menemukan cara untuk menyelesaikan hubungannya dengan Snee tanpa harus melukai perasaannya. Keesokan paginya, Gerard dan Shin berangkat untuk mempersiapkan duel mereka. Sementara Wolfgang dan yang lainnya menyaksikan dari sebuah puncak gunung. Saat duel akan dimulai, Gerard mengenakan senjata legendarisnya, dan mengambil posisi menyerang. Lalu berteriak sekuat tenaga untuk menunjukkan bahwa ia siap bertarung habis-habisan. Shin juga berteriak dan menerjang Gerard dengan kekuatan brutal. Dan sejak saat itu, pertarungan mereka pun dimulai. Ketika keduanya saling berbenturan, dampaknya menciptakan sebuah lubang besar di tanah. Disusul beberapa lubang lain yang muncul di seluruh hutan. Wolfgang dan Kor menyaksikannya dari kejauhan, dan terkejut melihat betapa kuatnya Gerard. Namun Snee berkomentar bahwa Gerard sebenarnya baru melakukan pemanasan. Kembali ke area hutan, Gerard menyelesaikan pemanasannya. Dan mengambil wujud beast miliknya untuk menunjukkan kepada Shin sejauh mana kekuatannya yang sebenarnya. Sebelumnya, Gerard sempat berbicara kepada Shin tentang bertarung di tingkat kekuatan puncak. Tetapi Shin berjanji tidak akan menggunakan kekuatan yang ia peroleh setelah mengalahkan bos terakhir game, demi menjaga pertarungan tetap adil di antara mereka. Ketika Gerard mengingat janji itu, ia tiba-tiba mempercepat gerakannya, dan muncul di belakang Shin untuk melancarkan sebuah pukulan mematikan. Tetapi Shin bereaksi dengan cepat dan menahannya menggunakan pedangnya. Namun, Shin segera menarik dirinya menjauh, di mana ia mendapati Gerard sudah bersiap melancarkan teknik legendarisnya. Meskipun Shin berada dalam posisi tidak seimbang, ia tetap menerima hantaman itu, dan berusaha sekuat tenaga menahannya. Akan tetapi Gerard memanfaatkan situasi itu, dan langsung melancarkan combo serangan cepat bertubi-tubi. Walaupun Shin berhasil menghindari seluruh serangan itu, ia menyadari bahwa kemampuan bertarung Gerard telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Shin pun memutuskan untuk bertarung dengan lebih serius agar semuanya cepat berakhir. Di udara, Shin menyalurkan energi sihir ke pedangnya, dan bersiap menghabisi Gerard dalam satu tebasan. Namun Gerard secara mengejutkan mampu menahan serangan itu, dan berusaha membalas dengan sebuah pukulan mematikan ke tulang rusuk Shin.
Namun hanya beberapa inci sebelum mengenai sasaran, tubuh Gerard tiba-tiba melemah. Dan ia hanya mampu melancarkan sebuah pukulan ringan, yang membuat Shin terkejut. Shin mengakui bahwa pencapaian Gerard yang masih mampu mendaratkan serangan sungguh mengesankan. Dan sebagai imbalan atas prestasinya, Gerard meminta Shin untuk memperlihatkan seluruh kekuatan sihirnya. Ketika Shin melakukannya, Gerard dan semua orang yang menyaksikan dari atas gunung terdiam membisu. Karena mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Shin sangat overpower. Setelah menyaksikan pertunjukan itu, Gerard merasa puas dan menyadari bahwa sudah waktunya bagi dirinya untuk pergi. Wolfgang dan yang lainnya hampir menitikkan air mata ketika menyadari apa yang terjadi. Melihat hal itu, Shin meminta semua orang untuk menegakkan kepala mereka. Karena Gerard meninggal sebagai seorang pria yang bahagia. Dan Shin membuktikan ucapannya dengan menunjukkan senyum yang terukir di wajah jenazah Gerard. Malam harinya, pemakaman Gerard pun diselenggarakan. Dan seluruh kerajaan meneteskan air mata saat jasadnya diarak di dalam peti mati. Setelah Gerard dimakamkan, Shin duduk sendirian sambil menatap langit. Dan pada saat itulah Snee datang untuk memeluknya. Karena ia tahu Shin sedang berduka. Snee kemudian bertanya apakah ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk membuat Shin merasa lebih baik. Dan Shin mengatakan bahwa ia baik-baik saja, karena ia sudah menerima kepergian Gerard. Meskipun begitu, air mata tetap mengalir dari mata Shin. Dan ia berharap bisa memutar kembali waktu agar dapat bersama sahabatnya sekali lagi. Snee pun menemaninya dan menghiburnya sepanjang malam. Keesokan harinya, Shin mendapati Tiara dan Snee mengenakan kostum seperti Beast yang imut. Dan ia pun bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan. Snee menjelaskan bahwa kostum itu memudahkannya berbaur dengan para warga Beast, mengingat dirinya adalah seorang elf. Snee lalu bertanya pendapat Shin tentang penampilannya. Dan setelah Shin mengatakan bahwa Snee terlihat imut, ia menjadi malu-malu dan mengatakan bahwa mereka sebaiknya segera melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Ternyata, malam sebelumnya, Shin sempat melihat Swade, salah satu karakter support lamanya di pemakaman Gerard. Dan sekarang Shin berniat menemui Swade secara langsung untuk bernostalgia. Di perjalanan, Shin bertanya kepada Snee apakah Swade merupakan seorang penguasa seperti Gerard. Snee pun menjelaskan bahwa Swade adalah kaisar pertama Kekaisaran Naga bernama Kilmon. Tetapi ia telah memutuskan hubungan dengan keluarga kekaisaran. Dan kini hidup dengan santai. Tak lama kemudian, Shin dan rombongannya tiba di kediaman Swade. Dan mereka terkejut ketika Swade muncul, serta memberi salam resmi kepada Shin. Shin menepis formalitas itu, dan meminta Swade untuk menyapanya seperti orang biasa. Yang membuat Swade panik karena ia tidak terbiasa bersikap demikian. Swade kemudian memperhatikan kostum Beast yang Snee kenakan. Dan bertanya mengapa Snee memakainya. Tetapi Snee dengan santai menjawab bahwa ia melakukannya demi memuaskan Shin. Seiring waktu berlalu, Shin menceritakan kepada Swade tentang Gerard. Dan setelah itu, Swade bertanya apa rencana Shin selanjutnya. Ketika Shin mengatakan bahwa tujuan berikutnya adalah tempat suci, Swade memohon agar diizinkan ikut setelah ia kembali dari Kilmon. Shin menyetujuinya. Dan sebelum berpisah, Shin memanggil senjata lama milik Swade. Dan hal itu membuat Swade terkejut, karena ia tidak pernah menyangka akan melihat senjata itu lagi. Ia menyadari bahwa kondisinya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan Shin menegaskan bahwa ia telah menanamkan sihir ke dalam senjata tersebut. Membuatnya 5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Mendengar hal ini membuat Kor terdiam tak bisa berkata-kata. Namun bagi Snee dan Tiara, hal seperti itu hanyalah sepele. Beberapa saat kemudian, Shin tiba di guild. Dan memutuskan untuk mengambil sebuah misi, agar ia bisa cepat naik menjadi petualang peringkat C. Misi yang ia pilih adalah pembantaian goblin. Dan Kor bersikeras untuk ikut, karena ia ingin menyelidiki hutan tempat duel Shin dan Gerard beberapa hari lalu. Tujuannya adalah memastikan bahwa pepohonan di sana tumbuh dengan normal. Shin pun meminta izin untuk ikut meninjau, dan Kor menyetujuinya. Siang harinya, Shin menghabiskan waktunya untuk membunuh para goblin. Dan setelah selesai, ia bergabung dengan Kor untuk memeriksa hutan itu. Dari hasil pengamatannya, ia menyadari bahwa kondisi alam di sana sudah cukup kembali normal. Namun, ketika Shin kembali ke guild, resepsionis menyerahkan sepucuk surat dari Barlus. Dan dari situlah ia mengetahui bahwa dirinya dipanggil kembali ke kerajaan Bay Relic. Snee bertanya-tanya mengapa kerajaan memanggil Shin.
Dan ketika Shin mengatakan bahwa ia juga tidak tahu alasannya, ia teringat bahwa ia dengan santai menghabisi monster Skullface Jack tingkat tinggi beberapa minggu lalu. Core menyatakan keinginannya untuk ikut, tetapi mengatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkan Farned. Shin pun menenangkannya dan mengatakan tidak apa-apa. Sebelum berangkat, Shin meminta untuk bertemu Wolfgang, karena ia memiliki sesuatu untuk diberikan. Setibanya di sana, Shin menyerahkan senjata legendaris milik Gerard yang bernama Death Moon kepada Wolfgang, dan menyampaikan bahwa Gerard memang menginginkan senjata itu diwariskan kepadanya. Hal ini mengguncang Wolfgang hingga ke tulangnya, dan saat ia mengenakannya, ia merasakan mananya meningkat dengan sangat drastis. Lalu berterima kasih kepada Shin karena telah memberinya senjata tersebut. Setelah itu, Shin memimpin rombongan masuk ke hutan, di mana ia mengeluarkan kristal teleportasi lainnya, dan memindahkan dirinya, Snee, Tiera, dan Yuzuha ke pinggiran kerajaan Bay Relic. Di sana, Shin memeriksa radarnya, dan menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Namun ia merasa lega karena telah menggunakan skill penyamaran sebelum melakukan teleportasi. Shin berasumsi bahwa yang mengawasi mereka mungkin mengira bahwa Moon Sanctum akan muncul di titik itu, dan bercanda bahwa mungkin orang itu lupa bahwa bangunan itu bisa dipindahkan. Snee kemudian dengan santai bertanya kepada Shin apakah ia akan menghilang lagi. Tetapi segera menarik ucapannya karena ia belum siap menerima kenyataan bahwa Shin akan pergi dalam waktu dekat. Tak lama kemudian, Shin tiba di Guild Bay Relic, dan disambut oleh Selika dan Silika. Saat Silika pergi untuk menghubungi Barlus, Shin bertanya kepada Selika mengapa dirinya dipanggil. Selika menjawab bahwa ia tidak memiliki informasi apapun mengenai hal itu, berkata bahwa Shin akan segera mengetahuinya sendiri. Ia lalu menggoda Shin karena selalu bepergian bersama para gadis cantik. Shin pun bersikap defensif, dan mengatakan bahwa ia juga memiliki kenalan laki-laki. Satu-satunya nama yang terlintas di benak Shin adalah Wilhelm. Namun ketika ia menyebut nama itu, seluruh orang di guild tampak terkejut. Karena menurut Selika, Wilhelm adalah sosok menakutkan yang selalu bekerja sendirian. Beberapa menit kemudian, Silika muncul dan mengantar Shin masuk ke kantor Barlus, di mana ia bertemu dengan seorang pria tua bernama Arad, yang diperkenalkan Barlus sebagai penyihir yang berspesialisasi dalam appraisal atau penilaian. Shin bertanya mengapa dirinya dipanggil, tetapi Arad memotong pembicaraan, dan menanyakan apakah Shin mengetahui sesuatu tentang sebuah pedang yang terbang masuk ke dalam kastil. Ketika Shin mengonfirmasi bahwa ia memang mengetahuinya, Arad kemudian menyinggung permata yang Shin ambil dari Skullface Jack, dan melihat bahwa permata itu memiliki tingkat mana yang tidak masuk akal. Hal ini langsung membuat Shin menyadari bahwa Arad telah mengetahui semuanya. Dan Arad pun menegaskannya secara terang-terangan. Arad mengatakan bahwa itulah alasan utama Shin dipanggil, dan bahwa semuanya mudah disimpulkan karena Shin memiliki surat pengantar yang tercatat secara resmi. Barlus pun kemudian mengatakan bahwa Putri Rionlah yang memanggil Shin. Mendengar hal itu, Shin langsung panik, mengira Rion akan menuntut pertanggungjawabannya karena menghancurkan kastilnya dan hampir merenggut nyawanya. Namun ketika Barlus meyakinkannya bahwa bukan itu masalahnya, Shin justru semakin bertanya-tanya apa sebenarnya yang diinginkan sang putri. Usai pertemuan tersebut, Shin mencurahkan kegelisahannya. Snee menduga bahwa pihak kerajaan mungkin ingin menjodohkannya dengan seorang bangsawati penting. Tetapi Snee dengan santai menambahkan bahwa semua tawaran semacam itu harus ditolak, bahkan jika yang ditawarkan adalah 12 wanita cantik sekalipun. Snee mengatakan bahwa ia bisa saja menyatakan kepada pihak kerajaan bahwa Shin telah bertunangan dengan dirinya, atau bahkan tunangan dengan Tiera. Tiera menganggap hal itu lucu dan mengabaikannya. Tetapi tiba-tiba Yuzuha berubah ke wujud manusia, dan bertanya apakah dia juga boleh menikahi Shin. Menyadari bahwa itu akan memperburuk kondisi, Shin segera menyuruh Yuzuha berhenti, menegaskan bahwa dia bukan predator anak-anak. Keesokan harinya, terlihat Shin mengenakan pakaian layaknya seorang pangeran dan menuju kastil, di mana seorang pria bernama Gadras menyambutnya. Saat Shin tiba di ruang pribadi Putri Rion, sang putri menyambut Shin dengan perlakuan layaknya tamu kehormatan, dan meminta Shin memanggilnya langsung dengan namanya. Membuat Shin hanya bisa terdiam sambil bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Shin memutuskan untuk langsung ke inti permasalahan, dan menanyakan alasan ia dipanggil. Rion kemudian mengeluarkan senjata yang sebelumnya menabrak kamarnya, dan bertanya apakah Shin mengenalinya. Ketika Shin mengakui bahwa ia mengenal senjata itu, Rion tersenyum. Karena sejak awal ia selalu tahu bahwa Shin itu berbeda.
Ia mengatakan bahwa Shin memancarkan aura seseorang yang dipilih oleh takdir. Dan menjelaskan bahwa orang-orang kuat yang pernah ia temui biasanya adalah para perencana licik yang suka melakukan percobaan pembunuhan dan intrik kotor lainnya. Shin menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan hal semacam itu. Dan Rion mempercayainya karena Shin tidak terlihat seperti orang-orang itu. Dalam hati, Shin sudah yakin bahwa Rion akan memintanya untuk menikahinya. Tetapi Shin benar-benar terkejut ketika Rion justru menantangnya untuk berduel. Sementara itu di luar, seseorang di dalam kastil tiba-tiba dirasuki oleh bayangan gelap. Kebingungan, Gadras mencoba membujuk Putri Rion agar membatalkan keputusannya. Tetapi Rion bersikeras bahwa memastikan kemampuan Shin adalah prioritas utama. Gadras berusaha menalar, dengan mengatakan bahwa seorang putri tidak seharusnya berduel dengan orang sembarangan. Namun Rion dengan santai mengingatkannya bahwa adiknya yang bersikap anggun dan keputrian, bukan dirinya. Ia lalu mengambil tas senjatanya, dan memerintahkan kedua pengawal untuk mengikuti dari belakang. Setelah berteleportasi, Putri Rion menjelaskan bahwa arena tua yang sudah rusak itu, dulunya adalah tempat latihan yang dibangun khusus untuk pertarungan antar Chosen One. Ketika Shin meminta penjelasan lebih lanjut, Rion mengakui bahwa mereka sebenarnya tidak mengetahui fungsi lain dari tempat itu. Karena titik teleportasi merupakan teknologi sebelum era Dusk of Prosperity, yang hingga kini belum sepenuhnya dipahami. Mendengar penjelasan Rion, Shin merenung dan menyadari bahwa sebenarnya ia memang sempat merasa aneh melihat kastil memiliki titik teleportasi. Mengingat sihir teleportasi seharusnya sudah punah. Namun, lamunannya terhenti ketika Rion menyentaknya. Dan menyuruhnya memilih senjata. Sesuai permintaan Rion, Shin mengambil pedang biasa, sementara Rion memilih pedang besar. Ketika mereka kembali ke posisi bertarung, Rion mengatakan bahwa duel ini bertujuan untuk menguji kemampuan Shin. Sehingga Shin diharapkan bertarung dengan sungguh-sungguh. Gadras kemudian menyatakan duel dimulai. Dan Putri Rion menyerang lebih dulu. Shin menahan serangan itu, dan Rion kembali menyerang. Namun kali ini, Shin menyadari bahwa Rion sengaja melepaskan pegangannya pada pedang. Setelah mendarat dan terjadi sedikit adu gerak pembuka, Shin mulai menyerang. Dan Rion menahan setiap serangannya. Namun beberapa saat kemudian, mereka saling menjauh. Dan keduanya mengaktifkan skill Flashing Figure. Shin kembali menyerang. Tetapi kali ini, Rion dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk menghantam dengan keras, sebelum Shin sempat mendekat. Terkesan dengan manuver itu, Shin berkata bahwa jika ia terlambat 1 detik saja, dirinya sudah berubah jadi daging cincang. Di sisi lain, Rion merasa bangga. Dan menyombongkan diri bahwa gaya bertarung mereka mirip, begitu pula kecepatan reaksi dan kemampuan tempur mereka yang hampir setara. Shin setuju, dan menyarankan agar pertarungan diakhiri. Tetapi Rion mengatakan bahwa ia masih ingin melanjutkannya. Shin kemudian mengingatkan Rion bahwa pedangnya sudah kehabisan tenaga. Dan Gadras pun masuk untuk menutup duel tersebut. Rion menahan hasrat bertarungnya, dan akhirnya setuju untuk menghentikan duel. Beberapa saat kemudian, Rion bertanya apakah Shin mau bergabung dengan pihak kerajaan. Ketika Shin menolak, Rion menawarkan posisi tinggi kepadanya. Shin kembali menegaskan bahwa ia lebih memilih hidup sebagai seorang petualang. Shin lalu bertanya mengapa Rion membawa pedang Skullface. Rion dengan santai menjelaskan bahwa dalam kebudayaan kerajaan, biasanya seorang pria memberikan pedang kepada wanita saat melamar. Dan ia ingin menganggap pedang yang jatuh ke kamar tidurnya itu sebagai hadiah dari Shin. Shin menegaskan bahwa itu berarti ia seolah-olah melamar Rion. Dan Rion mengonfirmasi hal itu. Namun ketika Shin mengingatkan itu hanyalah sebuah kecelakaan, Rion mengatakan bahwa ia tidak akan memaksa Shin untuk menikahinya. Gadras kemudian memberitahu Shin bahwa ada pihak-pihak yang mencoba menjebaknya dengan tuduhan pengkhianatan, agar ia dipaksa mengabdi pada kerajaan. Shin mengakui bahwa pedang itu sebenarnya bisa saja secara tidak sengaja membunuh seseorang. Putri Rion ikut menambahkan pendapatnya, dan akhirnya Shin menyetujui untuk melakukan pengabdian fisik sebagai gantinya, bukan lamaran pernikahan. Rion menerima usulan itu, dan bertanya apakah Shin mengizinkannya menyimpan pedang Skullface. Di luar dugaan, Shin mempersilakannya. Karena yang ia inginkan hanyalah tetap bekerja sebagai petualang. Sebagai gantinya, Shin meminta akses ke perpustakaan kerajaan. Rion langsung menyetujui syarat tersebut, lalu dengan jujur mengakui bahwa ia sudah sempat menggunakan pedang itu beberapa kali sebelumnya. Di istana, Rion dan yang lain terkejut ketika melihat para penjaga tergeletak tak sadarkan diri. Sementara Kardinal Greeley berada dalam kondisi terhipnosis oleh cahaya biru.
Saat Gadras mencoba menyadarkan sang kardinal, Shin dan Putri Rion tiba-tiba terteleportasi ke sebuah kerajaan yang telah hancur. Rion mengenali kerajaan yang hancur itu sebagai Tanah Suci di Kalkia. Dan Shin terkejut karena mendapati dirinya berada di wilayah suci. Setelah memastikan bahwa hanya mereka berdua yang ada di sana, Rion mulai bertanya-tanya musuh apa yang sedang mereka hadapi. Tetapi Shin menyarankan agar mereka fokus untuk keluar dari tempat itu terlebih dahulu. Shin kemudian bertanya kepada Rion apakah dia bisa berteleportasi. Dan ketika Rion menjawab tidak, Shin mengusulkan untuk menghubungi rekan-rekannya agar bisa bertemu di kota terdekat. Rion memberitahu bahwa Velmer adalah kota terdekat dari lokasi mereka. Dan tepat sebelum Shin menghubungi siapapun, Snee lebih dulu menghubunginya. Khawatir akan keselamatannya. Setelah Shin menjelaskan situasi yang sedang terjadi, mereka menduga bahwa Greley sedang dikendalikan oleh seseorang. Ketika Snee menegaskan bahwa skill yang memengaruhi pikiran adalah hal terlarang di kerajaan, Shin menyimpulkan bahwa pelakunya pasti sedang bersembunyi di balik bayangan. Shin juga menambahkan bahwa ia tidak bisa sembarangan berteleportasi keluar dari area itu, karena sang putri dan anak buahnya akan melihatnya. Karena itu, Shin meminta Snee untuk menangani situasi di istana. Sementara ia sendiri akan membawa Putri Rion keluar dari Tanah Suci. Setelah itu, Snee memberitahu Tiara bahwa Shin baik-baik saja. Dan mereka harus segera menuju istana untuk menangani urusan mendesak. Di belakang istana, Snee menyelimuti mereka dengan kamuflase dan membawa Tiara ke istana. Agar mereka bisa menyusup ke ruang bawah tanah tanpa terdeteksi. Di ruang bawah tanah, Snee menidurkan para penjaga. Mengambil sebuah kunci, lalu membuka sel tempat Greley ditahan. Snee meyakinkan Greley bahwa Shin dan Putri Rion baik-baik saja. Dan menyatakan bahwa sudah waktunya mengusir iblis yang merasukinya. Iblis itu menyerang lebih dulu. Tetapi Snee memanggil pedangnya untuk bertahan. Setelah itu, iblis itu menampakkan wujud aslinya. Snee mengutuknya, dan bersumpah akan menghabisinya. Setelah beberapa serangan awal, iblis itu bertanya mengapa Snee melindungi manusia. Snee menjawab bahwa akan sangat memalukan membiarkan Greley mati karena tuduhan palsu. Dan membiarkan iblis seperti dirinya berkeliaran bebas akan mencoreng kehormatan Moon Sanctum. Iblis itu kemudian menyatakan bahwa karena para High Human telah punah, Snee seharusnya bergabung dengan perjanjian iblis. Namun saat Snee menolaknya, iblis itu mencoba memancing emosinya. Snee mengatakan bahwa iblis itu memilih waktu yang sangat buruk untuk bermain-main dengan perasaannya. Lalu mengakhiri semuanya tanpa banyak bicara, di mana kepala iblis itu terpenggal dalam satu tebasan. Beberapa waktu kemudian, Snee menemui Raja dan Putri Rion untuk melaporkan keadaan iblis dan keselamatan sang putri. Dan Gadras senang karena mereka semua selamat. Greley meminta maaf atas kekacauan yang ia sebabkan. Dan Raja meyakinkan bahwa ia boleh kembali menjabat di gereja. Snee meminta Raja agar tidak menyebarkan informasi ini terlebih dahulu. Dan pamit untuk menyusul Shin di Velmer. Sementara itu di Tanah Suci, ketika Shin dan Rion sedang membahas cara melarikan diri, Rion mengungkapkan bahwa ia membawa pedang Skullface. Saat ia berbalik dan bertanya apakah Shin siap bertarung, Shin menjawab bahwa ia baik-baik saja meskipun tanpa senjata. Kemudian, saat Shin mencoba melompati tembok, ia justru terteleport kembali ke tanah. Ia mencobanya beberapa kali lagi dan meminta Putri Rion memastikan apakah dirinya benar-benar sedang melompat. Putri Rion mengatakan bahwa memang benar Shin melompat. Dan setelah beberapa percobaan lagi, Shin akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Shin membawa Putri Rion ke sebuah bola cahaya. Dan dengan menggunakan pengetahuannya dari game, Shin menjelaskan bahwa cahaya itu menandakan seluruh kota ini kemungkinan besar adalah sebuah dungeon. Rion langsung menanggapi bahwa ia belum pernah mendengar ada kota yang berubah menjadi dungeon. Dan Shin dengan cepat menjelaskan bahwa dungeon yang ia maksud berbeda dari dungeon pada umumnya. Dan mereka hanya bisa keluar dengan melewati jalan tertentu. Putri Rion bertanya apakah itu sebabnya Shin tidak bisa melompati tembok. Dan Shin menambahkan bahwa menyimpang dari rute akan mengirim mereka kembali ke titik awal. Jadi mereka harus mengikuti bola-bola cahaya menuju jalur yang benar, sambil melawan monster apapun yang mengintai. Dengan itu, Shin setuju untuk berjalan lebih dulu, dan menyentuh bola cahaya itu untuk melakukan teleport keluar dan kembali ke kota. Ia meyakinkan Putri bahwa itu aman untuk melanjutkannya. Dan ketika mereka melakukannya, mereka tiba di bagian lain kota. Setibanya di sana, Shin melihat sebuah monster di depan. Dan Putri Rion segera menyiapkan senjatanya.
Namun sebelum ia sempat menggunakannya pada monster yang kuat itu, Shin memintanya untuk mencoba mendaratkan satu serangan. Sementara dirinya akan mengurus sisanya. Shin memanggil pedangnya, dan monster itu mencoba menyerang. Tetapi Shin lebih dulu melepaskan serangan ke arahnya. Putri Rion melompat ke udara untuk mendaratkan satu tebasan. Dan Shin menghabisi monster itu dengan satu ayunan. Setelah monster itu dikalahkan, Rion menyadari bahwa monster itu ternyata sangat mudah dikalahkan. Dan Shin menjelaskan bahwa pedang Skullface memiliki encan cahaya. Tiba-tiba, Putri Rion bertanya pedang apa yang Shin gunakan. Dan Shin dengan santai menjelaskan bahwa itu adalah senjata mitik tingkat menengah. Rion pun menyadari bahwa Shin masih menyimpan satu atau dua jurus tersembunyi, dan mengungkapkan ketertarikannya pada Shin. Setelah menemukan dan berteleportasi melalui bola cahaya kedua, Shin mengenali monster jenis Gilsleigh. Menjelaskan bahwa makhluk itu sangat kuat. Namun sebelum Shin sempat menghentikannya, Putri Rion sudah menyerang lebih dulu. Membuat keadaannya menjadi memburuk. Untungnya, Shin segera datang menyelamatkannya. Dan saat ia menangkap Rion, sang putri meminta maaf atas tindakannya yang gegabah. Untuk menjelaskan situasinya kepada Putri Rion, Shin menerangkan bahwa Gilsleigh adalah musuh berbahaya yang kebal terhadap serangan tumpul, tebasan, dan serangan lemah. Ia menambahkan bahwa monster itu juga cerdas, dan akan terus memburu korbannya. Sehingga mereka harus mengalahkannya di tempat. Putri Rion setuju untuk bertarung. Dan keduanya bekerja sama untuk mengalahkan slime itu. Setelah monster itu dikalahkan, Shin melihat pakaian Putri Rion yang robek, lalu menawarkan beberapa pakaian miliknya. Namun setelah mengenakan jaket Shin, Putri Rion menyadari bahwa ukuran tubuh Shin ternyata lebih kecil darinya. Dalam perjalanan menuju bola cahaya ketiga, Shin mengetahui bahwa Putri Rion hanya bisa menggunakan sihir tingkat pemula. Ia pun menghubungi Snee untuk menanyakan apakah tidak masalah mengajarkan sang putri sedikit teknik penguat tiruan. Meskipun Snee awalnya ragu, ia setuju bahwa akan lebih baik jika Putri Rion mempelajarinya untuk pertahanan diri. Setelah mendapat persetujuan dari Snee, Shin pun mengajari Putri Rion cara memberi penguat pada pedangnya. Dan menggunakannya untuk menebas berbagai objek. Ketika Shin mengatakan bahwa ia telah mengajarkan Putri Rion sebuah penguat tiruan, Rion menegurnya dengan mengatakan bahwa mengajarinya jurus, serta memberinya pedang yang kuat secara gratis adalah hal yang memalukan bagi seorang putri. Namun Shin menenangkannya, dan mengatakan bahwa seharusnya putri merasa senang menerima sesuatu secara gratis. Rion bersikeras bahwa ia tidak suka menerima tanpa memberi balasan. Shin pun memintanya untuk membalas dengan melindungi Bay Relic dan rakyatnya. Di bagian lain kota, Shin tiba-tiba merasakan sensasi seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke pusat kota. Putri Rion bertanya apakah Shin ingin kembali. Tetapi Shin mengatakan bahwa mereka harus terus maju. Mereka pun terus berjalan hingga tiba di hadapan sebuah telur raksasa yang tampak mengerikan. Shin awalnya mengira itu adalah telur monster. Tetapi Rion mengoreksinya, mengatakan bahwa itu jelas bukan telur monster biasa. Sehingga Shin menyimpulkan bahwa makhluk di dalamnya pasti monster yang sangat kuat. Telur itu mulai retak, dan Shin terkejut melihat seekor griffin yang terbuat dari es. Ia segera mengangkat Putri Rion, dan menyingkir dari area itu sebelum griffin itu menyerang. Saat bersembunyi, Shin menyusun rencana. Ia akan bertindak sebagai umpan, sementara Putri Rion menyerang griffin dari belakang. Sesuai rencana, ketika Shin berperan sebagai pengalih perhatian, Putri Rion melompat ke arah griffin dan menyerangnya berkali-kali. Namun griffin itu menggagalkan momen kemenangannya, dan mencoba menyerang sang putri. Melihat Putri Rion terancam, Shin melompat ke udara, dan menghantam paruh griffin itu. Tetapi tidak lama setelah itu, Shin menyadari bahwa griffin itu sedang memulihkan dirinya. Melihat bahwa griffin itu memiliki kemampuan regenerasi, Shin dan Putri Rion melarikan diri ke dalam sebuah menara untuk menyusun strategi ulang. Setelah mendapatkan strategi baru, Shin kembali menghadapi griffin itu. Mematikan limit kekuatannya, dan menebas griffin itu. Namun griffin itu langsung pulih kembali, membuat Shin bertanya-tanya apa lagi yang bisa ia lakukan. Griffin itu kemudian memperlihatkan sebuah bola putih. Dan Shin menyadari bahwa bola itu memiliki kekuatan yang sama dengan entitas yang sebelumnya menarik dirinya. Shin pun melepaskan serangan api ke arah bola itu. Cahaya keemasan mulai menyelimuti Shin. Dan ketika ia merasakan bahwa sensasi tarikan itu telah menghilang, ia memanfaatkan kesempatan untuk menebas griffin itu. Saat menyadari bahwa griffin itu sudah berhenti beregenerasi, Shin menggunakan serangan api untuk menghabisinya. Tak lama setelah griffin itu dihancurkan, Putri Rion tiba. Dan Shin menuntunnya menuju gerbang dungeon.
Dalam perjalanan menuju Falmer, Shin menghubungi Snee untuk memberi kabar tentang pergerakan mereka. Dan sebagai tanggapan, Snee memerintahkan Tiara untuk menjemput kucing itu dan memulai perjalanan menuju Falmer. Setelah malam yang penuh kehangatan, keesokan paginya Shin dan Putri Rion bangun dan melihat kawanan besar iblis sedang bergerak menuju Falmer. Rion menyebut kawanan itu sebagai sebuah flood atau banjir. Dan ketika Shin bertanya apa itu flood, Rion menjelaskan bahwa flood terjadi ketika materi sihir yang meluap dari tanah suci melepaskan monster-monster ke sekitarnya. Setelah mengamati situasi, Shin menyimpulkan bahwa kawanan itu pasti terdiri dari monster berperingkat rendah dan bertanya mengapa mereka memilih menyerang Falmer. Putri Rion menjelaskan bahwa area di sekitar tanah suci dilindungi oleh kabut. Dan satu-satunya jalur untuk menghindari kabut tersebut adalah jalan menuju Falmer. Sehingga Falmer berfungsi sebagai benteng penahan flood. Ketika Shin menyatakan bahwa Falmer seharusnya cukup kuat untuk menyingkirkan flood, Rion mengungkapkan bahwa meskipun Falmer memiliki prajurit yang kuat, kota itu selalu menderita setiap kali flood terjadi. Saat itu juga, Shin memperingatkan Snee tentang bahaya yang mendekat. Lalu membuat kesepakatan dengan Putri Rion untuk bergabung dengan para prajurit Falmer dan membersihkan kota tersebut dari flood. Di Falmer, Shin bertemu dengan Baron Luck, ketua guild kota tersebut, untuk memberitahu bahwa banjir monster akan mencapai Falmer dalam hitungan hari. Ketika Shin menyerahkan surat dari Moon Sanctum dan meminta Baron memastikan kebenaran klaimnya kepada penguasa lokal yang pernah bertemu dengan rekannya, Baron meyakinkannya bahwa hal itu tidak perlu. Ia menjelaskan bahwa rekan Shin sudah lebih dulu menghubungi penguasa lokal itu, sehingga evakuasi warga akan segera dimulai begitu perintah dikeluarkan. Di jalan, Shin melihat Barret, seorang NPC support milik teman lamanya di dalam game. Ia pun mengajaknya minum teh. Sambil menikmati teh, Shin menjelaskan situasi flood dan alasan mengapa kehadiran Putri Rion membuatnya tidak bisa langsung memusnahkan flood tersebut. Setelah saling bertukar kabar, Shin mengetahui bahwa Hibonero dan semua pemain lain yang pernah ia temui terjebak di dunia game sama seperti dirinya. Barret menambahkan bahwa selain daftar para player, ada juga daftar player hunter. Penemuan ini membuat Shin teringat bahwa player hunter lah yang bertanggung jawab menghabisi banyak player di gerbang pada masa lalu. Melanjutkan laporannya, Barret mengungkapkan bahwa ketika para pemain pertama kali teridentifikasi, Snee adalah orang yang bersikeras agar mereka mencari keberadaan para player hunter. Melihat reaksi Shin, Barret bertanya apakah Snee pernah menceritakan hal itu kepadanya. Namun ketika Shin mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia mendengar soal tersebut, Barret langsung berkomentar bahwa karena NPC support seharusnya selalu jujur kepada tuannya, itu berarti Snee telah mengkhianati Shin. Namun sebelum Shin sempat memikirkannya lebih jauh, Barret mengakui bahwa ia hanya bercanda. Lalu pamit untuk menimbun makanan yang akan dijual selama flood berlangsung. Beberapa waktu kemudian, saat Shin sedang memikirkan flood, Tiara dan Millie melihat tuan mereka dan langsung memeluknya. Menyadari bahwa Snee tidak ada bersama mereka, Shin bertanya di mana keberadaannya. Tiara menjelaskan bahwa Snee sedang menjalankan sebuah urusan. Keesokan harinya, dalam perjalanan menuju penguasa lokal, Shin teringat bahwa ia belum sempat menanyakan tentang perkataan Barret karena Snee tiba tengah malam. Ketika Snee menyadari tuannya terlihat murung, ia bertanya ada apa. Tetapi Shin berbohong dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Di kantor penguasa lokal, setelah Snee memperkenalkan Shin dan Tiara kepada Tauro Yasfair, penguasa lokal Falmer, penguasa itu langsung menjelaskan rencana pertempuran kepada semua yang hadir. Dalam perjalanan pulang, Shin bertanya kepada Snee apakah ia pernah menggunakan sihir skala besar dalam pertempuran antar guild. Ketika Snee menjawab belum pernah, Shin memintanya untuk menggunakan sihir itu saat flood tiba nanti. Setelah memperbaiki senjata terkutuk di Moon Sanctum, Shin bergabung dengan Rion dan para prajurit yang sudah menunggu kedatangan gerombolan monster di Falmer. Di atas tembok kota, Shin mencoba membujuk Rion agar tidak ikut bertarung. Tetapi Rion menolak, karena ia ingin menguji potensi penuh pedang Skullface. Setelah Rion pergi, Snee memberitahu Shin bahwa ia memiliki sesuatu untuk dibicarakan setelah pertempuran usai. Namun sebelum Shin sempat menanggapi, ia melihat gerombolan monster mulai menyerbu ke arah mereka. Dengan dingin dan kejam, Snee memanggil cahaya biru yang langsung menghanguskan sebagian besar gerombolan monster. Sekaligus menarik perhatian Rion dan para prajurit lainnya. Ketika sisa gerombolan itu terus maju, Shin meminta Snee menyerang sekali lagi. Tetapi Snee menjelaskan bahwa ia tidak bisa menggunakan sihir skala besar secara berulang-ulang.
Mengambil pendekatan lain, Shin melompat ke udara dan menghantam gerombolan itu dengan ledakan api yang sangat besar, yang berhasil melenyapkan sejumlah besar monster. Setelah itu, Shin meminta Putri Rion menahan para monster sampai ia selesai mengisi ulang kekuatannya. Dan Rion segera memerintahkan para prajurit untuk bertarung hingga nafas terakhir. Namun sebelum mereka bergerak, seberkas cahaya dari kejauhan jatuh ke dalam kabut tempat gerombolan monster berada. Dan ketika Rion menoleh, ia melihat Tiera dalam mode serius, sedang memegang sebuah busur. Rion kembali menghadap gerombolan monster, dan memberi mereka cicipan pedangnya. Dan ketika para prajurit menyemangati sang putri, seorang iblis peringkat tinggi meraung, dan langsung membungkam mereka. Menyadari bahwa Rion memiliki kepercayaan diri seorang putri, sekaligus skill seorang rakyat jelata, Tiera mencoba membantunya. Namun Tiera tidak mampu karena kekuatannya telah terkuras saat menembakkan panah cahaya. Meski begitu, Tiera tetap mencoba menggunakan busur biasa. Tetapi sebelum ia sempat menembak, Wilhelm tiba-tiba muncul di depan Rion dan memperkenalkan dirinya sebagai penyelamatnya. Dengan bantuan Lasha, Wilhelm, dan Rion, mereka bekerja sama untuk mengalahkan monster itu. Ketika Rion bertanya mengapa Wilhelm datang, Wilhelm memilih mengatakan bahwa Guild menerima permintaan bantuan. Yang sebenarnya itu adalah seorang gadis kecil di panti asuhan yang memintanya untuk membantu Shin. Di sisi lain, Shin mengenakan perlengkapannya dan memerintahkan para prajurit untuk mundur sebelum ia membunuh mereka secara tidak sengaja. Saat para penjaga berlarian ketakutan, Shin mengaktifkan senjata terkutuknya. Sesuai isyarat, kapak itu mulai terbangun dan tertawa jahat dengan suara yang cukup keras. Membuat Rion dan Wilhelm takut. Setelah beberapa ayunan, Shin memilih untuk tidak memakai kapak yang terlalu berlebihan itu dan mengidentifikasi adanya bos. Namun sebelum ia menyerang, iblis itu mencoba menggunakan kendali pikiran. Tetapi hal itu tidak berpengaruh pada Shin. Dan Shin pun mengalahkan bos itu dalam satu tebasan. Walaupun sebenarnya ingin pulang, Shin terpaksa menghadiri pesta perayaan di Falmer. Di pesta itu, Rion menghampirinya. Dan Snee dengan nada mengancam bertanya kepada Shin apakah ada sesuatu yang terjadi antara dirinya dan sang putri. Tepat ketika Shin menyangkal adanya hubungan apapun dengan Rion, Rion malah menggodanya soal lamaran pernikahan. Snee, yang diliputi rasa cemburu pun, izin untuk ke belakang. Shin menyusul Snee ke balkon, dan menggodanya karena kecemburuannya. Setelah awalnya menyangkal, Snee akhirnya meminta maaf karena tidak menceritakan urusannya dengan Barret. Lalu menambahkan bahwa ia merahasiakannya karena tidak ingin Shin kembali menjadi Shin yang lama, yang selalu menjaga jarak dengan semua orang. Ketika bendungan emosinya jebol, Snee menangis karena tidak mampu menghadapi sikap dingin Shin, dan mengakui bahwa ia tidak bisa lagi sekuat dirinya yang dulu. Shin menarik Snee ke dalam pelukan dan menenangkannya. Shin mengakui bahwa meskipun telah mengalahkan bos game, ia tetap tidak bisa kembali ke dunia asalnya. Dan bertemu dengan Snee telah meringankan beban pikirannya. Shin menambahkan bahwa meskipun Barret menyuruhnya untuk menghukum Snee, ia tidak sanggup melakukannya. Setelah Shin membuat Snee berjanji untuk selalu jujur sepenuhnya mulai sekarang, Snee bertanya apakah Shin masih mencintai Marino. Walaupun Shin mengakui bahwa ia memang masih mencintainya, Snee langsung mencium Shin. Dan berjanji tidak akan pernah menyerah pada cintanya untuk Shin. Sambil mengenang semua hal yang masih belum terungkap, Shin menyatakan bahwa ia akan dengan senang hati menjelajahi dunia ini bersama para gadisnya. Itulah dia guys rekap dari anime The New Gate. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan videonya.